tidak diberikan bantuan DAK untuk pembangunan sekolah misalnya, pembangunan di Kota Tasiknya nggak nyambung. Jadi harusnya di sananya ini membangun untuk gedung, harusnya di Kota Tasiknya berkelanjutannya misalnya sarana prasarananya, misalnya bangkunya atau komputer. C itu rata-rata kan yang usia sekolah ya. Ekonominya yang rendah. Ekonominya yang rendah. Kalau tingkat ekonomi yang tinggi nggak masuk ke paket C. Sedangkan yang masuk ke paket ABC itu yang ekonominya yang rendah. Nah sekarang biaya untuk BOP untuk paket ABC yang usia di atas 25 tahun nggak ada lagi. Sehingga untuk masuk itu sangat rendah. Itu sehingga rata-rata masyarakat itu bisa rendah itu. Sehingga kami juga mengusulkan ke kementerian itu untuk paket ABC juga sama diberikan BOP. Karena apa? Karena yang masuk ke sana itu sebenarnya orang-orang yang ekonominya rendah. Tapi kalau dibebaskan, dia pasti masuk di door itu. Ya sekarang yang masuk ke itu cukup rendah karena memang harus bayar sendiri. Nah, mungkin pikiran dari pusat itu karena sudah dewasa 25 ya saya udah bisa cari uang sendiri kan. Tapi kan tingkat ekonominya meskipun dia sudah biaya usia, tingkat ekonominya kan masih rendah. Sehingga untuk daripada ke sekolah mah cenderung ke kebutuhan keluarga kan begitu. Nah itu ya penyebabnya apa sebenarnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Ini ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy dari Kota Tasikmalaya. Yang pertama tadi saya sangat sepakat sekali, setuju bahwa kata Pak Nanang bahwa antara lain tadi bahwa kita itu harus memperbaiki perencanaan pembangunan Pak, dan juga kita jangan sampai boros. Sangat sepakat sekali. Karena apa? Makanya saya selalu diantaranya pada saat setiap SKPD itu menyusun perencanaan pembangunan, maka pada saat penyusunan RKA-DPA itu harus betul-betul tepat sasaran, melihat kepada visi misi, tujuan, strategi dan seterusnya. Karena kan percuma kalaupun kita membuat kegiatan-kegiatan itu tapi tidak nyambung, bagaikan pohon kacang gitu kan. Jadi pada saat digibrig itu, kalau nyambung itu digibrig kuat ya, jadi semua programnya nyambung. Tetapi begitu digibrig maruluk kacang, berarti itu program-program yang tidak tepat sasaran, dan itu yang boros itu ya. Oleh karena itu memang saya setuju juga di sini ya, kepemimpinan daripada para kepala SKPD itu harus juga betul-betul, jangan sampai mengandalkan kepada stafnya, kasihnya. Jadi ini betul nggak nyambung itu. Apalagi sekarang itu khususnya Kota Tasikmalaya, bahkan kecenderungan sama lah kabupaten kota yang lain, kita untuk tahun 2025 itu RPJP kita itu akan habis ya. Dan kita akan masuk kepada RPJP tahun 2025 sampai dengan 2045. Sebagai salah satu contoh Kota Tasik itu visi misinya itu yaitu religius, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Jadi memang ada irisan dengan yang dari pusat, titipan dari pusat, yaitu apa? Berkelanjutan. Di antaranya itu. Saya pikir setuju juga, jangan sampai pembangunan itu dari pusat dikasihkan kepada kota, tapi ternyata tidak diberikan bantuan DAK untuk pembangunan sekolah misalnya, pembangunan di Kota Tasiknya nggak nyambung. Jadi harusnya di sananya ini membangun untuk gedung, harusnya di Kota Tasiknya berkelanjutannya misalnya sarana prasarananya, misalnya bangkunya atau komputer dan sebagainya. Nah juga seperti itu. Jadi contohnya Kota Tasik untuk tahun 2025 sampai 2045 itu kita seolah-olah tanda kutip kan mengunci para paslon nanti yang akan masuk.
Kenapa? Karena kita sudah dibuatkan RPJP-nya, ya. Di antaranya kita itu ada 8 misi, kita sudah kunci di 8 misi. Kemudian ada 17 arah kebijakan dan sasaran pokoknya dengan 35 indikator utama pembangunan. Nah itu, sehingga nanti mau tidak mau kan kita untuk menyusun visi itu kan berdasarkan kepada evaluasi kelemahan-kelemahan Kota Tasik sebelumnya. Dari angka kemiskinan misalnya masih 11, dari 11,53 menjadi 11,1 tetap masih tinggi. Pengangguran gini rasio masih tinggi, sampah masih tinggi. Nah sekarang dikunci oleh kita nih bagaimana sehingga nanti tinggal kan secara umumnya, nanti secara detailnya oleh kepala daerah yang baru itu dijabarkan. Jadi jangan-jangan mungkin juga para kepala daerah nanti yang masuk itu, aduh saya bingung ini janji politik saya ini gimana. Oleh karena itu sebetulnya harusnya para calon kepala daerah itu melihat juga supaya oh ini nih trennya ini harus begini, karena berbicara data kita kan itu. Kemudian yang kedua tadi memang ada misalnya begini, apakah itu contohnya Kota Tasikmalaya itu APBD-nya tahun 2024 itu itu kemarin kita ekspos kinerja dari seluruh kepala perangkat daerah. Dari 1,8 triliun itu, Kang, ya, Kota Tasikmalaya itu PAD-nya hanya 20%, ya, PAD-nya hanya 20%. Dan ada juga target-target yang belum tercapai, ya, belum tercapai. Artinya masih di bawah 75% baru semester triwulan ketiga. Nah, diantaranya yaitu apa? Yaitu mengenai parkir itu, karena agak sulit mungkin juga nanti Pak Nandang, Ibu juga bisa memberikan masukan kira-kira gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan seperti itu. Nah kemudian kita juga terus berjuang semaksimal mungkin bagaimana caranya meningkatkan PAD kita, bagaimana caranya agar dana transfer dari pusat itu banyak masuk kepada kita. Karena apa? Karena tuntutan kita, Pak, tuntutan kita itu begitu besar. Ya, apa contohnya saja kita masih kekurangan apa? Kekurangan misalnya ruang kelas baru untuk anak-anak. Kalau kita hanya mengandalkan dari PAD kita habis kan? Ya, sedangkan kita membutuhkan yang lain. Contohnya, kita juga masih kekurangan untuk pengelolaan sampah, yaitu kayak bulldozer dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Apalagi kita berbicara kemiskinan, berbicara untuk stunting kayak seperti itu. Oleh karena itu, apa strategi kita pada tahun 2024 dengan Bapak Wali sekarang itu? Antara lain kita mengerjakan yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tematika. Karena kita tidak mungkin kalau mengandalkan dari anggaran yang kita punya. Contohnya apa? Biar lebih fokus gitu. Contohnya misalnya begini. Untuk kemiskinan jangan hanya tanggung jawab dari dinas sosial, jangan hanya tanggung jawab daripada misalnya dinas kesehatan, tetapi PUTR harus masuk ke sana. Makanya program-program pembangunan untuk itu ini menopang nggak kepada ini untuk bisa mengangkat kemiskinan. Ya, kemudian juga Perawaskim, ya, banyak misalnya rumah yang sudah jelek, ada nggak program Perawaskim yang bisa mengangkat ini kemiskinan? Ya, jadi menekan angka kemiskinan, sehingga kalau rumahnya sudah reyot dan mau ambruk, jangan sampai si keluarga itu berpikir mengenai apa? Berpikir untuk bagaimana cara memperbaiki rumah. Itu tanggung jawab daripada Perawaskim dan lain sebagainya. Kemudian juga stunting. Oleh karena itu banyak sekali diantaranya program-program yang sifatnya juga ya non APBD. Contohnya misalnya begini, kita yang sifatnya non APBD. Contohnya begini, Pak. Untuk memperbaiki angka kemiskinan, diantaranya ada program yang namanya Bakul Tasik. Ya, Bakul Tasik. Apa itu Bakul Tasik? Diantaranya kita bekerja sama dengan rumah makan, bekerja sama dengan hotel, di mana kan misalnya kalau ada sampai dengan jam 10 itu, Pak, kelebihan makanan, misalnya kalau saya nginep di salah satu hotel, kan jatah saya 2. Sedangkan satunya tidak dipakai misalnya karena yang hadir 1. Nah, kenapa tidak yang 1 itu disumbangkan? Dan ternyata itu warga masyarakat sudah menunggu, Pak. Misalnya, mohon maaf,
sebut saja, mohon maaf ini, misalnya ada hotel karena salah satunya masuk ke dalam program bakul Santika misalnya. Santika itu setiap jam 10 itu atau lebih itu warga masyarakatnya sudah menunggu. Begitu datang itu, makanan sudah datang. Jadi orang miskin itu menikmati makanan standar hotel. Kayak seperti itu, Pak. Nah, bakul Tasik kayak situ. Kemudian juga ada yang disebut dengan program Paranje. Program Paranje itu adalah program pengembangan ayam rancage Kota Tasik. Ya, di mana mempergunakan ayam sentul dari Ciamis. Nah, itu membidik 4 titik. Apa membidik 4 titiknya? Yang pertama yaitu stuntingnya, yang kedua kemiskinannya, yang ketiga penganggurannya, kemudian yang keempat adalah sampahnya. Kenapa? Saya ambil contoh begini. Paranje itu 1 titik dengan hanya dibangun 75 juta dan itu bukan uangnya dari APBD. Tetapi sumbangan dari siapa? Dari Bank Indonesia, dari BJB, dan bahkan dari Pertamina. Nah, contohnya dari 1 itu, Paranje itu menghasilkan 750 ayam. 750 ayam itu membutuhkan apa? Pakan ternaknya itu tidak 100% makanan kita harus beli. Tetapi apa? Yaitu 40%-nya dari magot. Dari magot, dan itu dari sampah kan. Coba bayangkan kalau misalnya dari magot yang 40% itu kali berapa kalau misalnya sekarang sudah hampir di atas 10 titik itu. Kalau misalnya 10 itu jadi 1 itu 7,5 ton magot, berarti kalau sudah ada 10 itu sudah 75 ton magot. Apa itu sampah yang sudah mampu diserap. Nah, kan itu mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, ternyata apa? Stunting. Dan ternyata yaitu dari ayam-ayam itu kan bisa diolah kemudian diberikan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan yang stunting itu. Harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Pengangguran, karena yang mengelolanya siapa? Yang mengelolanya adalah warga setempat. Jadi harapannya adalah 4 titik ada seperti itu, Pak. Nah, satu lagi yaitu bagaimana kita sekarang itu berupaya untuk ini sampah, Pak. Sampah. Ada program, mohon maaf, ada yang disebut dengan One ASN, One Stunting. Itu adalah untuk setiap ASN itu bertanggung jawab untuk mengurus, jadi bapak asuhnya lah, bapak asuhnya yang itu stunting. Contohnya misalnya Pak Kadis kesehatan, dia satu orang stunting mungkin sudah tuntas. Saya misalnya belum tuntas. Kenapa? Ternyata masih komorbid karena dia talasemia misalnya. Ya, tapi tanggung jawab saya adalah untuk bagaimana caranya untuk keluar daripada yang stunting itu. Kemudian juga untuk meningkatkan PAD, ada Pak Wali itu One OPD One Event. One OPD One Event. Artinya apa? Bagaimana cara ini serapan dari masyarakat kayak kemarin waktu ulang tahun Kota Tasikmalaya, yang rencananya kita ulang tahun Kota Tasikmalaya itu hanya 2 kegiatan sampai kemarin 32. Bahkan masyarakat menginginkan itu kalau bisa katanya setiap hari ada ulang tahun Kota Tasikmalaya. Karena apa? Karena kami UMKM bisa berkembang. Nah, kayak seperti itu. Dan itu juga lumayan ada PAD buat kita karena ada pajak-pajak yang diselenggarakan oleh itu. Jadi kesimpulannya Pak Nandang, Ibu, tadi saya sangat setuju sekali, terlepas dari data apakah ini sesuai dengan kami, tetapi walau bagaimanapun juga ini perencanaan pembangunan harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai tepat sasaran, dan yang kedua jangan sampai boros. Jangan sampai boros. Apa yang akan terjadi? Semua uang ini saya beranggapan, semua ini uang ini berasal dari pajak rakyat dan kita harus kembalikan lagi kepada rakyat. Jangan sampai hianati rakyat. Oleh karena itu, seperti tadi disampaikan sekali lagi, kami akan sepakat untuk apa? Berupaya untuk memperbaiki perencanaan pembangunan, dan yang kedua, jangan sampai boros. Terima kasih itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Ibu, oke, Pak Kadis dulu ya, silakan. Ada mic-nya Pak? Sebentar ya Pak. Izin, terima kasih. Luar biasa saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Menyikapi tadi data yang Pak Nandang dan komen dari
Bu Ani yang disampaikan berkenaan dengan borosnya pembiayaan di bidang kesehatan. Nah, tentu barangkali saya sangat sepakat bahwa hari ini kita harus efektif, efisien. Tetapi di dalam yang disampaikan pemborosan tadi, apakah di dalam variabel yang ditentukan untuk pemborosan itu sudah belum di breakdown ke dalam jenis pembiayaan? Seperti di kami misalkan di Dinas Kesehatan, kita berbicara 435 miliar, katakanlah seperti itu. Tadi saya sepakat gajinya aja sudah 123, dari Dr. Soekarjo udah hampir 125, PBI BPJS sudah hampir 35, pendapatan BUMD lainnya ada di angka 35. Artinya Bapak bisa bayangkan berapa sebetulnya yang buat program untuk menaikkan IPM di Dinas Kesehatan. Artinya untuk masukan kami, indikator atau variabel yang dikatakan boros itu seperti apa, dan kemudian benefitnya apakah sudah dihitung sebagai penghitung yang dinyatakan pemborosan tadi. Misalkan untuk PBI, tentu kita akan kejar itu berapapun besar biayanya, karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada jaminan, pasti akan berdampak kepada yang lain. UHH-nya turun, kegelisahan besar. Dan repotnya di kita, penerima yang harus disubsidi itu memang cukup tinggi. Ini kaitannya dengan ekonomi, dan itu suka tidak suka, mau dibilang boros atau tidak boros, karena memang realnya harus kita biayai sekian. Tetapi apabila kita bandingkan dengan benefit yang diambil, yang akan didapat oleh masyarakat, tentu ini akan lebih besar. Nah, ini mungkin kami mohon masukannya dengan perhitungan-perhitungan tadi, apakah sudah dimasuk dengan benefit yang didapatkan oleh masyarakat, termasuk pembiayaan tadi, pemborosan itu untuk menjadi masukan kepada kami. Mohon izin apabila sudah di breakdown, mungkin nanti kami mohon masukannya untuk kami. Dan juga apakah pemborosan ini sudah linear dengan neednya. Hari ini kita akui bersama bahwa konsep ILP, integrasi layanan primer, pun baru tahun ini diluncurkan oleh pemerintah, yang berbasis kewilayahan untuk ketahanan kesehatan. Selama beberapa tahun ke belakang, suka nggak suka, mau nggak mau, kita masih concern terhadap kuratif, dan ini membutuhkan kos yang luar biasa. Contoh untuk stunting itu kami dapat tugas untuk intervensi spesifik. Suka nggak suka, mau nggak mau, kami harus beli obat untuk itu. Nah, pembelian seperti itu, misalkan untuk pemberian makanan oral cair, karena hanya jalan itu, jalan keluar satu-satunya. Dan untuk pembiayaan itu memang kita akui cukup tinggi, tapi kita nggak bisa mengkonversinya ke dalam bentuk penyuluhan, karena kebutuhannya adalah makanan oral cair. Nah, itu barangkali yang harapan kami menjadi masukan-masukan buat kami. Terima kasih, saya sangat bangga bisa hadir di sini, sangat beruntung untuk bersama-sama, sehingga apa yang kebijakan yang sudah dilahirkan oleh kami mendapat koreksi, termasuk barangkali di dalam pemborosan nanti juga kita juga kan ingin terpotret apakah investasi dengan yang didapat di BLUD kami linear nggak dengan investasi yang dikeluarkan. Misalkan kita mengeluarkan untuk PBI 38 miliar, tapi kita bisa tarik lewat pembiayaan yang harus dibayarkan klaim dari BPJS untuk puskesmas, itu sudah ada di angka 20 miliaran lebih.
kemudian Dr. Soekardjo udah 120, dan apakah ini menjadi variabel pemborosan atau tidak? Suka nggak suka, mau nggak mau, pendapatan BLUD dicatatkan sebagai pendapatan asli daerah yang berdampak kepada fiskal daerah, dan ini tentu akan mendongkrak IPM juga gitu kan, seperti itu. Itu barangkali beberapa hal yang saya anggap krusial. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita diskusikan pada hari ini, tetapi mohon izin mungkin itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri kesempatan satu lagi ya di belakang. Baik, nanti segmen selanjutnya ya. Oke. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwan Muharram Ibnu Hafid dari PPMI, Pak. Secara kebetulan kita juga ada di dalam grup Porsil, Pak. Bapak Nanang yang terhormat, boga hajat. Kita berangkat dari apa yang dibicarakan semuanya ini mengandung keprihatinan pada dasarnya itu. Kenapa kita tekankan dari segi keprihatinan? Karena saya juga menangkap secara keseluruhan, ini memang ada pesan satu, pemborosan yang telah diungkapkan, motivasinya adalah salah kaprah daripada para aparatur pemerintah atau pengguna daripada kebijakan itu sendiri. Yang ketiga, apa yang dibelanjakan seperti Ibu sampaikan itu tidak berfungsi seperti apa yang diharapkan. Jadi secara keseluruhan saya akan menyampaikan keprihatinan yang ada di seputar keseharian kegiatan saya, Bu. Di antaranya, kalau kita lihat potret kualitas sumber daya manusia Priangan Timur itu sampai sejauh mana ya tingkah pola kinerja janji para paslon, baik itu secara langsung maupun melalui tim sesnya. Sederhana aja Pak, menyangkut masalah apa yang terjadi terlihat kasat mata oleh kita semuanya. Di antaranya adalah APK. Ini kalau saya lihat ini dengan adanya alat peraga APK, Pak ya, ini sifatnya saya mengkritisi dengan apa yang terjadi. Kenapa tidak kalau kita misalnya mengusulkan tata tertib dalam pemakaian atau pemasangan APK itu sendiri yang memang terlihatnya sangat memuatkan. Saya terus terang muak saya, karena semrawutnya dan tidak teraturnya, bahkan sampai ada yang terkesan pembiaran menjadi sampah. Ini kan udah jelas salah kaprah. Kenapa? Karena kalau saya lihat ini tidak ada aturan yang diterapkan tata tertibnya dalam pemasangan itu sendiri. Yang ada hanyalah sakar PDW atas dasar tingkah pola dari tim sukses itu sendiri terhadap orang-orang yang di lapangan hanya cukup diburuhan tanpa ada arahan pemasangan. Nah, kalaulah memang diberlakukan di sini Pak ya, punya satu fungsi dari Pemkot maupun dari pihak lembaga memberikan suatu aturan dengan zona merah atau hijau, dibolehkan atau dilarangan dengan sanksi yang diberlakukan, itu kenapa tidak? Karena di sini juga kan ada dinas tata kota, konon katanya, tapi yang terlihat seperti apa? Betul apa betul Bapak-bapak kira-kira itu? Kalau kita selalu melihat kesemrawutan di sepanjang jalan, ini karena apa? Karena tidak ada penataan atau sanksi pemasangan. Seandainya diberlakukan dengan zona-zona tertentu,
dibolehkan dan dilarang, sekaligus juga kita fungsikan masyarakat yang ada di bawah untuk melakukan kontrol dan tindakan, kenapa tidak? Saya sampai prihatin melihat sampah berserakan spanduk-spanduk, sampai saya suruh orang yang di sana, Kang, daripada eta jadi runtahnya sok we ampikeun atau enggak. Dia takut, Bro. Takut dia, padahal kita hanya menyuruh untuk memisahkan, membenahi, jangan sampai berserakan. Yang memang saatnya disinilah harus kita benar-benar. Jangan ada kesan sakar PDW, seenaknya saja, pasang asal jeblak, belum waktunya udah tumbang. Ini udah benar-benar sangat memprihatinkan. Secara pribadi saya muak melihat itu. Mungkin ini satu pandangan yang tidak mengenakan. Jadi saya sederhana saja ya, tidak terlepas daripada seputaran materi apa yang disampaikan, itu semuanya saya rangkum merupakan keprihatinan. Jadi dengan rasa prihatinan saya usulkan ke Bapak Ibu yang disampaikan ke Bapak Nanang, yang memang sedemikian vulgarnya dan beraninya, saya harap supaya bisa ditata kembali dengan fungsi legislatif dan pemerintah kota itu sendiri harus ada aturannya. Saya rasa apa yang saya sampaikan hanya sebatas apa yang saya lihat, karena sepak terjang saya memang di jalan. Jadi saya selalu melihat kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Belum lagi kalau kita gali masuk ke masalah masyarakat, bagaimana sasaran bidik yang tidak tepat, bagaimana mereka bermain dengan gayanya masing-masing. Ini aduh, saya juga greget melihatnya, Bu. Apakah kieu pilkada teh lamun ceuk urang teh? Sungguh sangat memprihatinkan. Sekali lagi kepada Pak Nanang, tolonglah ini dikritisi dan sekaligus diterapkan juga, ya, karena di sini kan ada fungsi daripada yang punya wewenang, pemerintah kota itu sendiri, lembaga legislatif, dinas tata kota dan lain-lain sebagainya. Ini fungsikan seperti apa? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Ibu ya. Sebelum saya meminta Bapak dan Ibu untuk menjawab, saya ingin mengundang tokoh inspiratif yang juga hari ini menjadi penanggap ya. Yang tampaknya sudah hadir, saya ingin bergabung Bapak Dr. Haji Kurniawan SE, MSI, AKC, ASEAN CPA, CRBX, CGAE untuk bisa bergabung dengan kami di sini. Tapi nanti saya akan minta Pak Nandang untuk menanggapi dulu yang tadi ya Pak ya. Boleh Pak, nanti tadi ada dari Kota Banjar, terus juga ada dari Kabupaten Tasikmalaya, dari Kota Tasikmalaya dan juga dari perwakilan masyarakat nih, seperti apa nih pandangan? Oke, terima kasih atas responnya Bapak-Bapak dan belum Ibu ya, Ibu sudah angkat tangan sih, suara perempuan itu. Saya ke Pak Dr. Uus, menarik Pak Uus, memang kami yang sekarang menghitung itu belum memasukkan yang tadi Pak, apalagi di aspek pembiayaan, apa tadi dari, apalagi kan Pak Uus sudah sangat detail tuh tadi, berapa sih membayar ke mana, ke JKN BPJS ya, itu BPJS, dan berapa yang didapatkan itu tadi saya, oh iya ya, masih cukup ini ya, ada, tapi kan bukan hitung-hitungan tambah untung ruginya banyak, bukan ya gitu, tapi lihat dari sisi in out ininya, dari sisi apa, nanti Pak Bu mungkin bisa lihat bisa dan kalkulasi keuangan barangkali ya gitu. Kami ini baru hanya menyoroti terutama dari sisi belanjanya di fungsi kesehatan. Kalau itu ya fungsi kesehatan berapa nih? Dan kalau kita lihat di nomenklaturnya kan fungsi kesehatan itu, belanja fungsi kesehatan itu nanti siapa yang mengeksekutornya, OPD-nya.
Biasanya dinas kesehatan dan ada rumah sakit biasanya kayak gitu di situ. Dan kami menganalisis itu, dan sumbernya ini adalah realisasi ya Pak, realisasi karena udah dieksekusi itu. Dan berapa yang dibagilah dengan jumlah produk ini yang disebut tantangan layanannya. Walaupun nanti kan untuk aspek pembiayaan atau membiayainya itu sudah ada mengcover oleh JKN kan sekarang sudah tidak out of pocket. Tetapi kan Tasik saya kurang tahu berapa tuh coverage yang sudah tercover oleh JKN itu dibandingkan dengan yang harus mengeluarkan pada setiap sakit dia harus mengeluarkan dana itu. Dari potret itu kami hitung secara makro, dan ini rujukannya ke ini Pak Us, ke BPS juga kan dia ngeluarin tuh setiap tahun berapa umur harapan hidup bertambahnya. Nah, Tasik itu hanya 1, sekian tuh, dan kami bagi, oh iya ini unit costnya kalau ingin meningkatkan hidup 1 poin kan 1 tahun kalau hitungan kami, oh dibutuhkanlah dana secara akumulasi, keluarlah angka yang hitung-hitungan kami. Nah kalau nanti kita perdalam itu, saya dari lembaga itu sangat setuju Pak untuk ngitung barang-barang, akhirnya kan diskusi barang-barang gitu. Jadi tidak hanya, karena Bapak sendiri yang paling tahu lah, yang paling pakar tuh untuk itu, untuk bagaimana problem-problem kesehatan dan kebutuhan apa yang di situ. Nah kalau kami karena orang luar hanya mengamati dari aspek itunya, dari aspek belanja sedotan itu aja. Sehingga kalau mau masukan untuk itu kelihatannya mendingan duduk bareng Pak. Jadi kita diskusi bareng gitu ya. Kami sangat senang karena bagi kami ini pengalaman juga, pengetahuan nanti, oh iya nih bener nih. Dan ini dengan istilah boros, sebetulnya Bapak Penas juga udah melakukan ini kemarin waktu di gedung Indonesia Muda. Udah jangan pakai istilah boros, tapi pakailah dengan istilah yang optimal. Karena kan di bawahnya ini kan ada minimal, yang paling sedikit anggarannya, kinerjanya di bawah rata-rata. Ada yang efisien, yang itu yang nomor yang di atas tuh, atas kiri itu. Nah ke kanannya memang harusnya ini bukan, karena kan padanannya kalau minimalis ini berarti optimal. Jadi dia uangnya ada gede, juga kinerjanya bagus gitu. Cuman bagi kami kalau jadi gini teh bisa bias oke cing teh. Ini mah sebagai autokritik bersama, udahlah dengan kata-kata ini untuk menarik perhatian. Saya sepakat dan teman-teman juga, iyalah jangan pakai boros ya. Istilah itu ya. Ini mah optimum nih. Duitnya ada, kinerjanya bagus. Tetapi ada yang efisien yang sebelah kiri dan ada yang inefisien tuh yang di bawah. Nah, Tasik dalam konteks tadi kesehatan kan kategorinya yang boros atau yang lebih soft itu ya optimal sebetulnya. Minimal kalau ini optimal, uangnya gede, kinerjanya juga lebih bagus. Bukan hanya Tasik kan, ada beberapa daerah tuh. Nah yang ininya yang harus kita perbaiki mah, yang di kuadran 1, 2, 3 tuh. Dan kalau yang satu didorong lagi, ditingkatkan dengan asumsi digedean danana, kinerja naik, dengan asumsi gitu ya, dengan asumsi. Nah yang ini diperiksa belanjanya nih, intervensinya yang kategori ini pasien. Dan itu rugi kan, menghambur-hamburkan. Nah yang kita dorong ke kuadran yang kiri atas ya, kuadran yang efisien ke situ. Itu sebetulnya. Jadi sekaligus dengan Pak saya sepakat kalau ini diterima, saya kira. Dan ini sedang kami advokasikan juga ke provinsi. Jadi metode nanti melakukan penilaian kepada daerah itu tidak hanya skor akhir Pak, yang BPS itu. Ini skor sekian, tapi harus dimasukkan instrumen dan itu bisa ditambah variabelnya. Kalau kami variabelnya baru 2, dari layanan dalam bentuk populasinya masyarakat, kalau untuk ekonomi dari usia produktif, kalau dari pendidikan dapodik, kalau dari kesehatan keseluruhan gitu ya, dan jumlah APBD-nya. Itu baru di situ. Kalau mau kita sudah ada, ini kenapa sih bisa gede kinerja, ya kita periksa aja, mari bareng-bareng buka. Saya juga ke Pak Sekda, ayolah orang buka aja itu DPA-nya. Cuma kan problemnya hari ini itu nganggap DPA kan rahasia negara Pak. Iya kan, jarang kan ada yang ngasihkan DPA-nya Pak. Namun main tawar padahal menurut undang-undang dokumen publik. Itu dokumen publik.
Tapi tidak ada satupun yang hari ini, kecuali hanya untuk kepentingan. Kalau saya mendampingi sebuah kabupaten, ngasih tuh untuk dianalisis, tapi jangan dipublikasi, Pak. Saya punya etika juga. Ya enggak lah, kalau sudah ada kesepakatan gitu. Tetapi ada sebuah daerah dulu, saya di Subang waktu tahun 2014, saya bandingkan juga waktu itu saya potret Subang, Tasik, mana 4 atau 15 dulu itu, untuk memberikan indeks saja. Ibu ini mungkin Pak Us kenal, udah pensiun belum tuh? Ibu Lucy siapa tuh? Yang kepala dinas di Subang terus pernah ke provinsi. Ibu Dokter Lucy, ya, yang waktu Pak Aher atau Pak siapa tuh? Ya kan? Dia kan jadi kepala. Saya kaget, dia itu pampang DPA di ruangan rapatnya dinas kesehatan. Kenapa Ibu? Saya pusing karena banyak wartawan apalah yang suka nanya-nanya itu dan ingin melihat sepertinya kita ini korup. Saya ini belanjanya kan. Dan setelah begitu pada pulang Pak nggak ada yang berani nanya-nanya. Jadi banyak ketakutan, itu takut. Yang tadi Pak Dada seringkali ini disalahgunakan data ini. Dianggapnya sudah menganggap oh ini ada indikasi korupsi. Padahal yang menentukan bukan indikasi, kalau kami sebagai wakil bukan ingin optimum membelanjakan dana tersebut, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Nah sampai hari ini belum ada daerah yang sampai mempublikasikan itu. Tapi kalau kerincian mah udah adalah Sumedang itu sampai penjabaran APBD sudah di ini. Tasik koret, Kabupaten Komo, Banjar juga sama. Itu kalau kita buka webnya itu paling lampiran 1, ya kan? Padahal itu harus semua. Lihat surat keputusan KI Komisi Informasi Nasional semua gitu. Bahkan ada teman-teman yang meminta juga pakai prosedur KI panjang lagi kan. Saya pernah menggugat Pemkot Tasik tahun 2014-2015 dan kalah kan Pemkotnya tuh, nyerahkan ke saya, ke publik enggak. Waktu itu tuh saya menang, saya di KI tuh saya menang di situ, harus dieksekusi. Nah kalau saya ingin mengajak ini dibuka dokumen-dokumen ini, kan ini sumbernya dari rakyat. Nah, Pak begitu dibuka ge lo banu teu ngartieun Pak itu teh. Saya kan suka ngasih, saya kasih. Minta dong analisisnya, nggak pernah ada yang memberikan analisis hasilnya. Karena memang tidak sederhana buka itu teh Pak Bubung. Bagi Pak Bubung begini ya udah biasa gitu. Tapi bagi warga liur oge eta teh. Karena lampirannya banyak, angkanya renyak lalu tik gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan tadi. Kalau dikaitkan dengan itu kan dokumen perencanaan dari awal kan kita ini sudah ada dipagari ya, visi misi diturunkan kan, visi misi bagaimana strategi program, dan orang jarang mendiskusikan itu di DPRD pada saat membahas APBD teh sudah hilang dengan itu teh. Lolobana eta we kompromi masalah angka sabaraha kan gitu ya. Nukar itu Pak itu. Nah, saya ingin mencoba narik DPRD udahlah jangan masuk ke wilayah angka-angka itu, tapi DPRD tarik mengawasi di aspek kebijakan, policy-nya. Karena tadi ngobrol dengan ini kan policy nih. Bagaimana policy Pemkot untuk memanfaatkan yang makan pagi sisa ya itu policy itu pakai APBD kan Pak ya? Tidak, tapi itu bermanfaat policy. Nah, ya meningkatkan PAD pakai policy rubah we NJOP nah, tapi eta mah sangsara ka rakyat polisina anu kurang bagus. Kan gitu yang kayak gitu. Itu jadi policy itu belum tentu harus mengeluarkan duit. Paling ge mayar Bu Ani sebagai tenaga ahli untuk membuat NA-nya gitu kan. Nah kayak gitulah. Tapi itu bisa langsung. Nah di kita seringkali banyak yang poeken. Nah DPRD mestinya bergerak mengawasi, berdiskusi di policy, bukan di balanya. Balanya mah alina Pak Uus biasa dia dididik birokrat itu untuk bagaimana cara membelanjakan, dia banyak aturannya di situ gitu kan. Nah kita mau policy, karena policy itu nanti bermanfaat nggak nih intervensi ini buat rakyat. Karena banyak sekarang ini terutama dari Bangub ya, kalau saya lihat di Tasik ini banyak proyek-proyek mercusuar itu manfaat. Saya bolak-balik karena saya tinggal mertua indah di Cipari, pamika orang tua Kakawalu kan lewat Cibanyaran itu kadija kakarikil eta aya saung gedung dimerekan workshop alas kaki ya kan, berfungsi nggak itu? Nggak berfungsi Pak itu workshop jadi ya itu output temannya jadi nggak ngajun kiring eta, tapi udah bang ada out kami ente. Nah kita sayang ya, padahal itu uang ti saya ya tadi sebagian kok gitu
Banyaklah proyek-proyek yang seperti itu. Dan itu seringkali proyeknya memang proyek yang dari sudah dikawal ti luhurna apa eta mah. Taku balad Pabudi itu di Pabudi dikawal tidinya bekerja sama nu itu bisa nolak. Dari agama kan tidak boleh dialihkan ya, itu yang ya kayak gitu dari sisi penata usahaan ya kayak gitu. Banyak itu. Di Sumedang juga aya kujang sapasang. Masjid gede, padahal dia pendudukna. Iya kan, liar oke yang ngurus DKM-na saha itu kan. Jadi optimum paling agak kuno sekali-kali anu wisata kujang sapasang. Tadi nama kan dina NA na cek Bu ya teh ini akan mendongkrak ekonomi nanti muncul kan kegiatan-kegiatan baru di situ. Sampai hari ini setelah 2 tahun Pak tidak ada kegiatan aktivitas ekonomi. Tapi duit jadi. Di Tasik kita cek yang itu banyak berapa duit yang itu yang disebut dengan inefisien atau borosnya. Nah di situ saya ini apa ya, tidak tepat sasaran, salah balanya iya teh gitu. Media tidak pernah ngangkat dan media wartawan itu ngerti oke kalau menulis ke situ kan tingkat kedalamannya. Nah ini barangkali kalau saya yang kayak gitu, saya Pak Teddy, Pak Uus, saya sangat tenang kalau nanti gitu. Dan jangan pendekatan proyek Pak. Kalau proyek mah kayak ayah waktu kudu sakieu bulan beres kan gitu ya. Ini proyek nih, hanya HOK dan macam-macam. Kami ini nggak pakai pendekatan proyek, nganalisis ini. Oke lah, kita sumbang sih. Yuk, lembaga kami perguruan inisiatif, hayolah bareng-bareng yuk. So pandang saat anu nangtang di daerah ini, urang bareng-bareng. Kemarin sudah ada Depok RLS Pak. RLS karena ngomong di provinsi, kan provinsi kewenangannya SMA, SMK. Begitu Pak katanya ada kebijakan yang menghambat untuk pertambahan ruang kelas baru yang digunakan oleh swasta. Jadi ada swasta yang mau mendirikan SMA. Tadi di Permendiknas SMA itu kudu boga tanah 2000 meter Pak dan hak milik. Bayangkeun terus sok eta di Tasik sabaraha 2000 meter eta 1 meter sabaraha di Tasik kalikeun ka 2000 saha nu boga duit eta nya orang kaya ya di urang kan berdiri Pak nu terkenal lah di Tasik. Tapi bagi kita yang aktivis yang concern ke pendidikan, ingin mengelola pendidikan dengan itu, hese aya nanti nu wakaf kudu beralih heula eta nanti kepemilikan teh Bu karena teh mayar di urang teh BPHTB itu kan gede oge liur. Nah teman ini yang concern itu aduh kumaha atuh ieu kebijakan tapi Permendikbud harus gitu. Saya ke Pasekda harus ada kebijakan tidak melanggar entong gitu atuh karena di Permendiknasan juga Permendikbudnya juga dan atau tapi emang disaklak birokrat kudu duana dipenuhi ya milik sendiri ya SHM gitu ya, bukan misalkan ada orang lain lah hak tanah nama masing-masing. Nah yang itu kebijakan lagi-lagi ya, jadi tidak menabrak aturan untuk meningkatkan RLS pemenuhan untuk SMA kan. Oh ayo swasta banyak di kita tapi banyak yang belum memenuhi syarat dan akhirnya kan nanti itu bosnya kan teka bagian teh lalu tidak terpenuhi mah untuk operasional dan macam-macam. Nah yang kayak gitu. Maka kalau saya sangat Pak Uus sangat merespon dan Pak Teddy mudah-mudahan juga yang lain untuk sama-samalah untuk perbaiki, karena kalau bagi kami sebagai pembayar pajak lain terbuka duit urang teh kan masih kena eta terlalu salah balanja yang gitu-gitu yang seringkali tidak optimum. Begitu barangkali saya bisa, kalau dengan Pak Marwan kelihatannya dia lebih mensupport ya, tidak harus saya respon. Dan saya barusan untuk menyuarakan tuh kalau untuk kegundahan mah sudah Pak Marwan saya sepakati itu. Dan kalau saya ke teman-teman di masyarakat juga untuk sama-sama lebih peduli, lain rek neangan kesalahan Pak, bukan. Kita ingin mengoptimumkan mereka belanjanya supaya bermanfaat dan kita yang terkena, yang menikmati dampaknya dari sebuah belanja yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai birokrasi dan saya sebagai penerima manfaatnya terasa langsung. Itu yang saya harapkan, bukan nyari-nyari kesalahan. Sehingga tidak usah takut lamun nanyakeun aya DPA tuh orang bareng-bareng, karena di DPA kan biasanya harus diisi kan. Tujuanna naon ieu teh kan gitu kan. Sudah tuh, tapi jarang diisi biasa nama dalieur teh ngeusian nu kitu teh gitu. Tapi di DPRD ge da lolos dalin kabincangkeun eta nu penting mah angkana. Nah negara itulah ya. Saya kira sebentar itu. Baik, saya ingin berpindah langsung ke Pak
Oh ya, Ibu juga tadi kan di sounding ya Bu ya tentang solusi mungkin yang bisa disampaikan, entah itu cara mengefisiensikannya seperti apa dan prioritas tadi ya. Mau boleh. Ya mungkin tadi menanggapi dulu pertanyaan dari bapak-bapak juga ya, mungkin ibu-ibu tadi belum ya. Kalau kita bedah konsep good governance yang sering kita dengar, sering kita kampanyekan malahan kemarin ya. Nah itu kalau kita bedah, salah satunya kan ada rule of law, ada transparansi kan begitu ya. Mungkin tadi dokumen publik itu juga perlu ditransparansikan, hanya untuk poin-poin tertentu. Jadi kalau DIPA lebih baik mungkin tidak. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat kita tidak siap untuk semua menjadi transparan. Kenapa banyak penyalahgunaan? Jadi pemilik terbuka atau terbuka teuing gitu kan ya. Nah itu mungkin juga tidak kurang baik lah. Kenapa? Mereka tidak paham terkait etika. Jadi kalau semuanya dikepublikkan, etika publiknya juga harus jelas juga dalam menyikapi tadi dokumen publik yang ada. Nah dari turunan itu tadi ada mungkin yang di kota sudah diberlakukan ya, di kabupaten juga sama sudah ya. Agile government. Tadi termasuk inovasi yang dilakukan oleh ASN yang tadi harus mengurus satu stunting gitu ya. Nah itu adalah konsep dari yang turunan dari agile government tadi. Jadi bagaimana seorang ASN itu menjadi gesit. Kalau misalkan menunggu perencanaan kan lama, menunggu perencanaan itu lama. Nah kemudian lagi ada di samping e-government ya, adaptive governance, termasuk kolaborasi Pak, inovasi dan kolaborasi. Nah yang tadi disampaikan itu yang tadi ditanyakan juga oleh Bapak, bagaimana antara legislatif dengan eksekutif. Nah sebetulnya bukan hanya yang tadi saya menjawab semua ya, itu yang pertama yang harus ditata adalah dari segi kebijakannya. Jadi bagaimana sekarang membangun kebijakan antara eksekutif, mungkin ada perda yang diusulkan oleh eksekutif, kan juga harus dibahas di legislatif ya Pak ya. Atau ada juga yang legislatif harus menjadi inisiatif. Misalkan salah satunya tadi yang terkait IPM. Di Kabupaten Tasik yang belum tuntas, saya kemarin mendampingi Kabupaten Layak Anak ya Pak. Nah itu seolah-olah itu kan tugas dinas sosial, padahal tidak. Itu kalau kita bongkar, hampir semua OPD itu terlibat Pak. Nah itu kan mendongkrak sebetulnya secara tidak langsung kebijakan itu untuk tadi IPM. Pendidikannya kan ada untuk Kabupaten Layak Anak itu pendidikannya, kesehatannya juga ada. Nah itu jadi membangun kemitraan itu. Mungkin kalau kita lihat sekarang perkembangan perpolitikan di kita ya, legislatif itu berada di atas eksekutif. Kalau dulu waktu Orde Baru, eksekutif itu berada di atas legislatif. Jadi sekarang kewenangannya yang mungkin itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya. Nah itu jadi yang harus disikapi sekarang dari segi kebijakan ya. DPRD juga mungkin dalam perencanaan tadi banyak di kita dari segi perencanaan ya. Dari Musrenbang saja itu yang mengusulkan itu bukan daftar kebutuhan, tapi daftar keinginan, sehingga membuat pusing juga dalam menyusun tadi anggaran itu bagaimana misalkan ya. Coba saja Bapak cek ya. Dan ini harus terlibat dari segi perencanaannya juga. Bilih ayat gitu nyapanya. Janji kemarin politik Pak waktu kampanye. Nah anggota legislatif juga harus terlibat dalam proses perencanaan. Wadahnya sudah ada Pak, naungan kebijakannya sudah ada. Mungkin di kabupaten ada perencanaan pembangunan partisipatif, di kota juga ada. Nah itu terkait dengan bagaimana keterlibatan anggota legislatif di dapilnya untuk merespon tadi. Jadi tidak usah menunggu dulu reses ya Pak ya. Pada saat misalkan eksekutif mau ada musrenbang, ya anggota legislatif yang berasal dari dapil itu ikut juga menyerap aspirasi supaya nanti dalam anggaran itu bisa klop, dalam penyusunan rencana anggarannya juga itu bisa klop Pak. Nah itu untuk membangun itu. Kemudian kalau untuk pembangunan ke depan, legislatif juga punya hak inisiatif ya untuk menyusun kebijakan. Nah terus terkait yang Bapak dari Banjar tadi itu adalah terkait sistem informasi sebetulnya. Kenapa sistem informasi? Sekarang dibatasi. Kalau mau melanjutkan ke SMP itu di dapodiknya pada saat kita inputkan kan harus ada NISN. Di perguruan tinggi juga pada saat kita menginputkan itu harus ada NISN. Sedangkan pendidikan itu hak semua warga negara. Sedangkan bagaimana kalau dia mau kuliah tidak punya NISN kan begitu. Nah untungnya digit NISN hampir mirip dengan NIK, jadi ternyata bisa diinputkan pakai NIK gitu ya, pakai NIK KTP gitu ya, digitnya hampir sama gitu ya. Mungkin itu harus juga diantisipasi dalam kebijakan pendidikan tinggi, termasuk juga tadi pendidikan dasar dan menengah untuk PKBM yang tadi.
Nah, kemudian menanggapi yang dari Pak Asda itu perencanaan, Pak. Sekarang kan di organisasi pemerintahan, di birokrasi itu sudah ada perencana ya, Pak. Perencana yang punya kompetensi perencana, jabatan fungsional perencana ya, Pak ya. Termasuk juga jabatan fungsional untuk analis kebijakan. Nah, bagaimana sekarang kita membuat rencana yang baik? Sekarang kebanyakan di proses perencanaan, saya kemarin terlibat di RPJP, itu kita berbicaranya kadang hari ini. Padahal kalau perencanaan, kita harus membawa yang sekarang ke masa depan. Apalagi kalau RPJP sampai 2045, apa yang akan terjadi di 2045. Jadi kemampuan di perencana ini adalah memprediksi apa yang akan terjadi pada saat rencana itu diimplementasikan. Nah, kemudian kalau pola di kita semacam tadi, kenapa ada yang boros ya Pak ya? Nah, kalau menurut penilaian saya itu, kenapa itu ada boros? Ada kesalahan dalam memprediksi di dalam kebijakan dan juga di dalam perencanaannya. Jadi misalkan direncanakan sekarang anggaran itu sekian, kan keluar tuh Pak dalam DPA, keluar tuh. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan akhirnya di akhir tahun, oh itu kan keluar ya anggaran, keluar kan gitu ya Pak ya. Kenapa sekarang pada sibuk tuh di akhir Oktober, November, Desember itu kan? Nah, itu kan harusnya nyambung antara perencanaan yang tadi dengan anggarannya seperti apa, sehingga kemampuan memprediksi anggarannya harus berapa supaya tadi tidak boros tadi Pak. Kalau dinilai itu, jadi ketepatan mungkin alat ukurnya yang harus dilihat ya. Pada saat kita merencanakan itu, apa yang akan bisa diprediksi dalam 1 tahun? Mungkin kalau di kita ada kebijakan untuk perubahan anggaran ya, perubahan anggaran. Nah itu sebetulnya untuk menganalisa apa perubahan yang terjadi selama 6 bulan sebelum dan apa prediksi selama 6 bulan ke depan. Supaya kalau dihitung tadi tidak ada kata boros, karena sudah tepat kita memperhitungkan kegiatannya ini, anggarannya ini ya. Jadi bukan dibalik, anggaran sakit itu kegiatannya apa, jangan dibalik. Kan kalau kita menyusun proses perencanaan ya, proses perencanaan kan kita rencanakan dulu apa programnya, apa kegiatannya. Sekarang saja kita lihat dari RPJP ya, dirumuskan ke dalam RPJMD, nanti dari RPJMD ke dalam RKPD, kan itu sudah di-split, tahun ini kita akan ini, maka ukuran kinerjanya segini gitu ya. Meskipun nanti organisasi pemerintahan berubah, yang diperhatikannya urusannya kan, bukan nama OPD-nya kan begitu ya. Nah itu kan sudah ada capaian kinerja per tahunnya, sudah ada. Nah maka dari capaian kinerja itu apa programnya? Ya terencanakanlah di RKPD tadi. Nah di RKPD itu sudah ada kan rencana sekian. Nah maka dalam perencanaan kemampuan memprediksi gitu ya, misalkan kondisi ekonomi bagaimana, misalkan dan selanjutnya kondisi global seperti apa, supaya nanti tidak berdampak jadi ada defisit anggaran misalkan di sini gitu ya. Nah itu kemampuan memprediksi itu. Jadi ketepatan kita merencanakan di proses perencanaan kegiatan termasuk program kegiatan termasuk juga di dalam anggarannya, supaya kalau dihitung oleh Pak Nandang tidak ada kalimat boros gitu, karena tepat menghitungnya gitu ya, tepat menghitungnya. Nah di kita kebanyakan model kebijakan maupun perencanaan itu model incremental, jadi semacam begini, target ya sudah saja lah, target parkir itu naik aja, kemarin berapa sih, 1 miliar misalkan, taikeun we 1 juta misalkan ya, supaya tercapai. Jadi kalau di OPD kadang berpikirnya begini, supados lakipna sae gitu kan ya. Nah supados lakipna sae sabaraha atuh kinerja teh kan begitu, dirobih we nu kamari incremental lah, robih we saalit misalkan supados tercapai. Nah kita tidak melihat analisis potensi. Nah potensinya ada berapa? Kalau kita memang modelnya mau diganti pakai misalnya rasional komprehensif dengan menganalisa potensi itu, mungkin prosesnya akan lama. Tapi kalau sudah kita terbiasa tadi penggunaannya oleh para analis kebijakan, para perencana yang ada di OPD-OPD, itu saya pikir bisa itu ya, tinggal membekali saja kompetensi itu bagi perencana dan bagi analis kebijakan yang sekarang ada jabatan fungsionalnya di OPD, supaya bisa masuk nanti pada saat merencanakan itu tepat. Mungkin kalaupun agak dibilang boros, tidak terlalu boros gitu ya, hanya sedikit aja gitu ya, hanya sedikit perubahan. Optimum lah, ya. Optimum ya gitu kalimatnya gitu ya. Nah kalimatnya, nah mungkin seperti itu. Jadi ketepatan itu yang mungkin harus diperhatikan. Kemampuannya juga harus ada di masing-masing itu. Makanya kalau menurut saya tidak masalah kalau TPP gede juga karena pekerjaannya berat gitu, pekerjaannya berat gitu ya. Nah mungkin itu. Asal kinerjanya bagus ya Bu. Iya itu harus ada tuntutan ya, tuntutan kinerjanya ya. Terima kasih. Baik, saya ingin beralih ke
Pak Haji Kurniawan ya, karena tadi memang sudah dipaparkan ihwal indeks pembangunan manusia baik dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan juga daya beli indeksnya gitu kan ya. Nah, apakah dari kacamata Bapak juga serupa nih, setuju dengan apa yang disampaikan sama Pak Nandang nih, atau ada? Langsung di update apa boleh Bang. Beliau ini mantan kepala ini kan, kepala keuangan. Mantan tapi. Mantan, Pak. Gitu ya, udah. Iya. Maka hatur nuhun Neng ya sebagai moderator dan juga Pak penyaji ini, Pak narasumber, Pak Nandang, kemudian Ibu juga yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para tokoh di birokrat maupun juga tokoh kemasyarakatan, khususon mungkin ini Pak pimpinan Radar Tasikmalaya beserta tim, dan juga hadirin serta para pemirsa ini yang hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ini terus terang saja Bapak Ibu sekalian, sangat menarik Pak Nandang ya. Saya sudah kenal namanya saja dengan Pak Nandang ini, dan sejak dulu ini Pak Dadan ya Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Nandang nulis di koran gitu berkomentar, saya ingin ketemu gitu jujur, karena pernah saya menjabat ataupun dipercaya oleh pimpinan memegang amanah sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan khususnya di Ciamis, dan ini juga kebetulan hadir teman dari Ciamis ya, Pak Amin, Pak Kabak dengan tim juga. Nah, yang pertama ini acungan jempol nih buat Pak narasumber nih, datanya begitu lengkap Pak Dadan ya dan tim dan Bapak Ibu sekalian, ini begitu lengkap. Kadang-kadang kita juga mungkin tidak pernah menghitung berapa nih ya Ibu ya alokasi yang kita anggarkan untuk target capaian kinerja khususnya di IPM yang menjadi kumulatif dari indikator makroekonomi ini. Terus terang saya juga agak kesulitan dulu meskipun pernah menyusun. Nah, terkait dengan acara ataupun pembahasan saya di sini, saya melihat yang pertama ini dari tema ya Bapak Ibu ya. Dari tema kualitas sumber daya manusia, jadi maksudnya nanti untuk mensupport ataupun nyambungkan ya Pak ya, bagaimana nanti janji politik yang menjadi pasangan calon ini sangat penting sekali. Sudah dibahas banyak tadi. Tapi yang intinya barangkali bahwa betul bahwa pasangan calon itu kan pada saatnya nanti akan menjadi pimpinan daerah Pak. Dan pimpinan daerah ini punya kewenangan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu karena sesuai dengan, karena kita berbicara pemerintahan pasti kan based on the regulation ya Pak ya, seperti itu. Dan regulasi mengatakan bahwa pimpinan daerah itu turunannya dari undang-undang kan harus fungsinya itu, kewenangannya itu, satu melindungi kan ya Pak. Yang kedua melayani, yang ketiga itu memberdayakan, dan yang keempat itu mensejahterakan masyarakat, diantaranya dengan IPM ini kan seperti itu. Nah, terkait dengan ini semua Pak, luar biasa Pak Nandang, tapi satu ingin saya sampaikan, karena ini mohon izin saya kebetulan berlatar belakang ekonomi, kemudian saya juga pernah belajar lama akuntansi, kemudian juga di administrasi dan langsung praktek begitu Pak ya. Jadi memang ini luar biasa warningnya buat kita semua ya, khususnya mungkin ini sesuai tema bagi pasangan calon, karena tadi fungsinya kita punya 4 yang luar biasa, tapi di sisi lain ini bahwa APBD itu adalah bukan, ini satu poinnya Bapak Ibu kalau menurut saya, yang pertama ini nyambung ke tema bahwa APBD itu bukan segala-galanya Bu, seperti itu, bukan segala-galanya. Nah, kalau melihat data lagi Bapak Ibu, kalau melihat APBD, saya juga ini dengan keterbatasan mohon dikoreksi kalau ada salah, melihat APBD di 5 kabupaten ini, jadi belanja pegawainya itu di kisaran 40 sampai 54% ya Pak ya. Belum lagi dana earmark itu yang sudah diarahkan, kemudian juga yang sudah yang earmark, kemudian yang sudah wajib, belanja wajib, itu sisa belanja modalnya Pak tidak lebih, ini Pak Haji Dadan, ini tidak lebih dari 10% Pak Asisten belanja modal. Sementara kalau di dalam teori ini, teori pemerintahan
khususnya keuangan baik sektor private maupun sektor publik, belanja modal itu menunjukkan kemampuan keuangan yang sebenarnya. Data menunjukkan ini, mohon izin ini dari kita semua ini di 5 kabupaten kota tidak lebih dari 9%. Nah, ini menunjukkan tadi di satu makanya itu tadi pertama penghargaan Pak Nandang dengan luar biasa datanya, dan saya pun mengajak Bapak Ibu sekalian para pemirsa support semua kepada para pimpinan daerah dan perangkatnya. Karena apa? Kalau melihat APBD memang tidak leluasa begitu Pak. jadi support ke Pak Nandang dengan datanya, dan support juga kita support pimpinan daerah dan para perangkatnya ya Pak Asisten ya. Karena dengan dana yang terbatas tetapi kewenangan yang begitu luas seperti itu. Nah, makanya dari tema ini nyambung diperlukan bagaimana pemahaman, bagaimana strategi ya Pak untuk dengan dana seperti ini, dan dana seperti ini tapi tanggung jawab yang luas. Nah, makanya mungkin ini salah satu tadi disinggung kolaborasi, kemudian juga alternatif pembiayaan, supaya urusan kewenangan yang ada yang dituangkan di dalam program kegiatan itu bisa kita optimalkan tadi Pak, seperti itu. Nah, itu yang pertama, nyambung antar tema dengan data. Nah, selanjutnya itu betul juga Pak tadi, saya menyimak dari tema data dan juga pembicaraan bahwa tadi disampaikan oke, tuh cina orang terus bareng-bareng. Memang itu Pak yang harus dilakukan. Karena kita tidak bisa ketika melihat IPM misalnya tingkat pendidikan yang alhamdulillah naik terus tetapi belum sesuai harapan. Kemudian juga tingkat kesehatan sudah ada kenaikan tetapi juga harus terus kita tingkatkan. Tidak mungkin kita bahas di dalam forum yang terbatas waktu maupun juga pembahasannya gitu Pak. Jadi ini harus dilanjutkan barangkali Pak Dadan dan tim ini, bagaimana nih keterlibatan kita sebagai stakeholder di pemerintahan ini. Karena sekarang kan dengan tadi Ibu menyampaikan good governance, kita sekarang sudah berkembang lagi ya Bu dengan dynamic governance-nya. Dynamic governance dengan pentahelix, bahkan kita sudah hexahelix lagi sekarang. Jadi kita terlibat di sana Pak, Bapak Ibu. Jadi bagus, ini luar biasa tadi ketika kita mendapatkan satu angka yang di satu sisi kita harus punya kewajiban untuk meningkatkan indeks IPM-nya, tapi di sisi lain keterbatasan dana, dan kita sudah ketahui penyakitnya. Nah, dengan pentahelix dan hexahelixnya kita alangkah baiknya kalau dilanjutkan dalam tahap penentuan nanti program kegiatan, termasuk di dalamnya nanti Pak, karena kita tidak hanya inputnya kan APBD, tapi ketika di output di periode laporan kan kita punya sakip juga. Nah, yang Ibu sampaikan tadi nyambung, sakip itu kan diawali dengan perencanaan kinerjanya Bu. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya dokumen-dokumen saja, tapi sekarang dokumen itu harus kita tetapkan dengan perencanaan kinerjanya seperti apa. Satuan ukurannya juga persentase atau apa gitu sudah jelas. Kemudian kita tetapkan dan kita nilai, langsung evaluasi, langsung kita laporkan. Nah, kalau misalnya nyambung nanti, nah makanya karena ini IPM sangat tergantung kan, contoh tadi ketika berbicara misalnya tadi daya beli ya Bu ya, contoh saja daya beli. Daya beli kan berarti hubungannya dengan layaknya kehidupan yang layaknya seperti itu Pak. Tapi kan ini nyambung dengan pendapatan per kapita ya Bu ya. Per kapita pendapatan juga pasti nyambung dengan aktivitas penyediaan lapangan kerja. Nah, penyediaan lapangan kerja pun nyambung lagi dengan investasi. Nah, ini barangkali yang harus kita sinkronkan begitu Pak di dalam perencanaan tadi, dan identifikasi perencanaan kita, tujuan kita kemana. Nah, ini harus kita support. Dan mungkin dalam forum ini kita hanya sampai di titik ini ya Bu ya. Menemukan ini begitu luar biasa ini. Ini sudah dibuka nih oleh Pak Nandang begitu, sudah dibuka. IPM naik segini dengan APBD total segini, berarti kan ketahuan kalau di rata-rata, tapi kan meskipun soal fair tidaknya itu terserah Bapak Ibu, tapi yang penting saya acungkan jempol buat Pak Nandang gitu. Pak Nandang bagi langsung, oh sektor kesehatan seperti ini,
Nah, ada berbagai macam teori begitu, berbagai macam juga trik, strategi di dalam menyusun anggaran. Tetapi kalau regulasi satu Pak pasti, kita tidak boleh keluar dari regulasi seperti itu. Nah, tadi nyambungnya luar biasa ini dan harus kita support semua. Tadi apresiasi buat pimpinan daerah dan perangkatnya, karena satu APBD bukan segala-galanya, tetapi itu sudah dilakukan dengan maksimal barangkali. Nah, tapi titik maksimal ini yang harus jadi optimal itu Pak. Jadi identifikasi tujuannya, siapa saja yang terlibat, ukuran akhirnya berapa, nilainya juga yang dibutuhkan itu berapa. Ini PR kita nanti kalau kita misalnya ada kesempatan untuk bersama-sama, karena prinsip pentahelix tadi di dalam dynamic government kita harus terlibat seperti itu. Itu barangkali sebagai pembuka saya membaca tema yang ada dan juga membaca kondisi kemampuan keuangan daerah yang memang belum sesuai dengan harapan kita bersama barangkali. Karena satu lagi barangkali tambahkan, Neng, mohon izin, secara kemampuan keuangan daerah kan fiskal kita ini sudah dari 5 kabupaten di Priangan Timur yang kita data ini memang rendah ya Pak ya. Bahkan satu kabupaten itu sangat rendah seperti itu. Nah ini tetapi bukan berarti kan ini tidak inline juga. Ketika fiskal sangat rendah, tapi kan IPM-nya tidak di bawah Pak. Seperti itu. Nah ini ada fenomena, ada anomali yang memang harus kita identifikasi, kita identifikasi, kita lihat apa penyebabnya. Dan jadikan nanti di perencanaan berikutnya begitu barangkali Bu, seperti itu. Itu barangkali Neng yang pertama kali disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Kita akan dengarkan, tadi sudah mengacungkan tangan ya Bu ya, untuk bisa menyampaikan tanggapannya mungkin. Ada mic terdekat? Boleh perkenalan dan asal instansinya Bu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri. Saya Dini dari Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Sebagai informasi, terima kasih Pak Nandang. Mohon maaf saya tahu nama tapi orangnya baru ketemu tadi, makanya saya bertanya. Salam kenal Bapak. Kemudian juga teman sejawat Bu Dr. Ani, Pak Bubung, terima kasih, dan Direktur Radar, terima kasih juga. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya selalu dilibatkan dalam kegiatan seperti ini, dan Poltekkes kemarin mendapatkan award ya Pak ya sebagai instansi pendidikan sadar media. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini tadi menanggapi luar biasa Bapak datanya ya. Saya yakin ini valid ya. Karena dengan metode longitudinal diikuti tentunya ya. Kemudian tadi hasilnya juga sudah dipublish ya, semua tahu gitu ya. Nah ini betul Bapak Ibu, tadi betul saya juga setuju dengan Pak Bubung. Kita sama-sama, jadi tidak mencari yang salah ya, betul. Apalagi dengan konsep sekarang, pembangunan berkelanjutan adalah pentahelix. Izin kami dari instansi pendidikan, ya. Bukan penta-penta, pentahelix. Kami dari instansi pendidikan kesehatan. Terima kasih Pak. Ada Kepala Dinas Kesehatan juga Pak Dr. Uus dari Sekda. Alhamdulillah kami selama ini sudah berkolaborasi. Terutama kami memperkenalkan sedikit Poltekkes Kemenkes itu adalah UPT milik Kementerian Kesehatan yang ada di daerah ya. Kami satu dari 38 Poltekkes seluruh Indonesia. Luar biasa. Jawa Barat mendapatkan ditugaskan ada 2 Poltekkes, ada di Bandung dan Tasik gitu. Ya ini sebagai kenalan ya, promosi. Karena kami Bapak Ibu, keberadaan kami ya, karena kami milik Kemenkes tidak hanya menunaikan tridharma, tetapi ada kewajiban, yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Kemenkes, program pemerintah. Jadi ada 2 kami itu, induk kami 2. Ada Dikti dan ada Kemenkes. Untuk tridharma ke Dikti, tapi program Kemenkes. Sehingga ini sangat nyambung Bapak Ibu.
Kenapa kami, saya hari ini aduh luar biasa diundang itu, saya ingin berbicara sounding juga kepedulian kami dari pendidikan, ya terutama kami Poltekkes Kemenkes yang di sini kalau dilihat dari indikator tadi IPM itu ada 2 indikator, pendidikan dan kesehatan. Kami berkontribusi di sana gitu ya. Jadi tadi itu datanya sangat betul-betul menjadi membuka wawasan kita bersama, terutama saya pribadi, oh ini ternyata PR kami ini institusi pendidikan, terutama kami milik Kemenkes masih ada PR nih, karena kami itu jangkauannya Priangan Timur dan Cirebon juga. Kami memiliki kampus di wilayah Cirebon, Bapak. Ya, kami alhamdulillah kemarin sudah koordinasi dengan Wali Kota Cirebon, kemudian untuk kemarin juga dengan PJ Wali Kota sudah datang ke kami untuk kolaborasi dengan stunting. Nah ini bicara tadi dengan indeks kesehatan, betul, tidak hanya dari tadi materi, ya kuratif, tetapi bagaimana preventif. Nah inilah peran kami di sini. Peran kami mengedukasi masyarakat, kami terlibat. Ya alhamdulillah kami diberikan program oleh Kemenkes itu sebagai perpanjangan tangan harus membantu ya program yang ada di daerah gitu. Kemarin kami diberikan tugas Zero New Stunting ya untuk di Cisayong yang Kabupaten Tasik. Kemudian yang kota di daerah Sukamaju ya yang Indiang. Nah itu. Dan beberapa wilayah kami kemarin dengan wali kota juga dengan wali kota dan menugaskan dengan Dinas Kesehatan Kota untuk membuat suatu terobosan pilot project, jadi betul-betul zero gitu stuntingnya. Nah tadi berkaitan bagaimana kontribusi kami. Kami dalam Tridharma tidak hanya pengajaran menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga dalam penelitian. Alhamdulillah kami sudah berkontribusi untuk produk-produk penelitian kami ya. Jadi hasil karya anak bangsa murni ya. Ini penelitian kami sudah hilirisasi industri sebagai informasi. Jadi kita ada di daerah, jadi ingin berbagi kebahagiaan dengan warga Tasikmalaya dan Priangan Timur. Kami sudah terpilih mendapatkan konsorsium riset unggulan. Jadi bergengsi tingkat pusat, tingkat nasional. Kami kemarin sudah mendistribusikan produk untuk pangan darurat. Pangan darurat bencana. Ya sudah distribusikan kemarin ke Kabupaten Tasik, di Bandung, bahkan ke Papua gitu ya. Jadi mangga dalam hal ini kami ingin sounding ke teman-teman semua warga masyarakat Tasikmalaya sekitarnya justru dan lebih luas lagi adalah Priangan Timur. Mari kami siap mendukung. Kami atas instansi pendidikan siap mendukung, bergandengan tangan dengan tadi data. Jangan menjadi kita pesimis, waduh terasa dicambuk ini malu, tidak. Tetapi bagaimana kita sama-sama, masyarakat tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah luar biasa effortnya. Nah sekarang bagaimana akademisi masuk? Kami siap untuk membantu apabila diminta untuk tadi analisis kebijakan, penelitian, bahkan pengabdian kepada masyarakat, kami siap bantu. Karena selama ini alhamdulillah kami memiliki dosen yang kompeten di bidangnya. Kami Poltekkes memiliki 6 jurusan, ada keperawatan, kebidanan, kesehatan gigi, farmasi, reka medis, informasi kesehatan, dan gizi. Nah, barangkali membutuhkan tenaga-tenaga ahli, kami siap, gitu ya, terutama dalam bidang kesehatan, gitu ya. Alhamdulillah sudah banyak gerakan-gerakan pengabdian kepada masyarakat yang sudah menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya output tetapi outcome. Keberadaan Poltekkes Kemenkes ya milik Kemenkes yang ada di Tasikmalaya tidak hanya memberikan output, tetapi outcome-nya apa sih? Dampaknya buat masyarakat Priangan Timur itu apa gitu ya. Jadi terima kasih, saya sekaligus perkenalan dan senang bertemu dengan Pak Nandang Bapak. Ya salam hormat Bapak, datanya luar biasa. Saya selaku akademisi sangat menanggapi hal tersebut menjadi wawasan buat kami, menjadi evidence base kami buat menentukan project, menentukan program ke depan, terutama buat kami Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang merasa terpanggil karena kami milik pemerintah yang ada di daerah. Itu barangkali Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebelum ke Pak Nandang dan juga penanggap, ada yang dari audiens ingin menyampaikan tanggapannya lagi? Oh boleh, dekat sekali ya sebelah. Silakan Bu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Sri Rezeki dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Karena memang berdekatan tadi duduknya dan kebetulan kita sama-sama di akademisi. Mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya terkait dari tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga penanggap, dan juga ada beberapa diskusi tadi dari Bapak Ibu semuanya terkait kualitas sumber daya manusia di Priangan Timur ini tadi yang sudah dipaparkan juga mengenai data ya Pak Nandang, luar biasa. Dan ini tentunya menjadi PR bersama. Tadi meskipun ada istilah boros atau istilah apapun itu, yang pasti itu yang namanya IPM ini kita ingin menjadi lebih baik lagi. Prinsipnya ke sana. Artinya tidak ada kompetisi di sini ya Pak, tapi kita pasti kolaborasi. Nah, kami di Universitas Perjuangan Tasikmalaya, karena memang kita di bidang pendidikan yang tentunya tadi juga banyak sekali dibahas, banyak sekali juga yang memang harus menjadi perhatian kita bersama, terutama tadi untuk di pendidikan dasar, menengah, ataupun misalnya sekarang sampai ke SMA mungkin ada yang namanya BOS gitu ya Pak. Tapi tadi perlu sekali dipertimbangkan untuk di anggaran daerah ini, kita juga di pendidikan tinggi, kalau misalnya kita melihat sumber daya manusia terutama mungkin di Tasikmalaya dan sekitarnya, yang tadi Pak Nandang juga menyatakan ada di daerah Cipatujah, di daerah-daerah yang ke selatan mungkin ya Pak, yang ini juga perlu concern kita bersama, memerlukan pendidikan lanjut gitu. Dan biasanya yang ada kendala itu adalah dari sisi anggaran ataupun biaya yang dimiliki atau ekonomi yang ada di masyarakat. Itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu perhatian dari Bapak Ibu yang ada di pemerintahan juga tentunya, yang kita perlukan pada saat ini pun beasiswa ini masih sangat terbatas. Mungkin mudah-mudahan menjadi satu pemikiran yang mungkin di KIP sudah ada Pak, KIP aspirasi juga ada, tapi nominal ataupun dalam jumlahnya itu masih terbatas. Dan ya terus terang di daerah Priangan Timur ini kita banyak potensi-potensi anak-anak kita yang bisa nantinya menjadi calon sumber daya manusia untuk di daerahnya masing-masing. Ini kita yang perlu support sekali. Mudah-mudahan ada ya pemikiran-pemikiran yang serupa atau mungkin kita sama untuk meningkatkan dari sisi sana. Selain itu mungkin beasiswa meskipun yang dari pusat kita sudah ada, tapi di anggaran daerah bisa lebih ditingkatkan lagi. Itu harapan saya di sisi akademisi. Karena itu juga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang betul-betul kesulitan untuk kuliah. Mungkin karena saya di universitas yang notabene swasta pasti butuh biaya, dan bukan hanya swasta saja, di negeri pun sama ya Ibu, mungkin tadi dari Kemenkes, dan itu biaya tidak sedikit. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu program yang justru pemikirannya harus kita utamakan. Dan tadi bentuk etika yang harus kita tingkatkan dari sisi kualitas sumber daya manusia juga saya sepaham dengan Ibu Dr. Ani, karena perbedaan generasi ini tentunya akan menjadi perbedaan juga kondisi. Betul Ibu, untuk mungkin gennya saya bukan gen Z, tapi saya kelahiran 84 yang mungkin dulu masih ada yang namanya dosen killer. Kalau sekarang ada dosen killer, udah langsung mahasiswa tidak akan mendapatkan apa outcome yang kita inginkan di mata kuliah itu. Nah, artinya di sini juga pendekatan ke mahasiswa akan berbeda. Mudah-mudahan nanti pun program-program bersama pemerintahan untuk meningkatkan sumber daya manusia ini di tingkat pendidikan juga ini diperlukan. Mental health untuk saat ini memang itu sangat diperlukan. Karena tadi etika dan attitude ini mudah-mudahan bisa tetap kita junjung, dan ini menjadi modal utama untuk kita semua, termasuk calon-calon penerus bangsa. Karena saya juga ada kekhawatiran sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Ani, dan di lapangan memang seperti itu sekarang kejadiannya. Terkait tadi ngitung aja sekarang harus pakai kalkulator Bapak Ibu, dan saya mengalami untuk itu gitu, maksudnya mengalami melihat sendiri ketergantungan dengan teknologi ini berarti sangat besar. Padahal untuk menghitung dasar
kok nggak bisa sih? Tapi ternyata kita nggak bisa seperti itu. Nah, ini menjadi PR kami juga di pendidikan tentunya, yang mudah-mudahan nanti ada support dari pemerintah ataupun dalam ini khususnya di pemerintahan daerah, yang mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Alhamdulillah Universitas Perjuangan Tasikmalaya juga senantiasa sudah selalu diundang, baik itu di pemerintahan di kabupaten, kota, ataupun di kota yang lain, di kabupaten lain, dan juga dengan media radar juga alhamdulillah. Artinya kolaborasi ini kita harus selalu kedepankan. Stunting, terima kasih dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, ada Pak Dokter Ruus juga, kita selalu ada kolaborasi, selalu diundang untuk pertumbuhan stunting sekarang berapa persen, sampai dosen-dosen kami di ada kesehatan juga, ini kita berkolaborasi mengenai stunting. Nah, tadi selain beasiswa, harapan saya di akademisi juga mudah-mudahan program dari Bapak Ibu yang ada di pemerintahan bisa mensupport yang nantinya berdasarkan analisis kebutuhan yang bisa dikolaborasikan dengan perguruan-perguruan tinggi. Di sana kita tadi ada Tridharma, betul, ada penelitian dan pengabdian yang kita bisa lakukan bersama. Penelitian-penelitian yang sekarang yang sudah muncul itu justru ternyata bukan muncul dari kebutuhan pemerintah, tapi dari ide-ide yang ada di awal dari apakah itu dosen atau bahkan mahasiswa. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti juga untuk penelitian pengabdian ini dijadikan salah satu program yang ada. Mungkin tadi Pak Teddy ya sempat menyatakan kayak pohon kacang gitu ya Pak, nanti bisa sama-sama programnya saling berkaitan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita harapkan. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf di sini tidak ada tujuan apapun, mudah-mudahan kita tadi bisa berkolaborasi bersama, tidak ada kompetisi, yang pasti ini juga bukan adu gengsi, tapi mudah-mudahan kita bisa juga mendapatkan solusi. Ya, saya yakin tidak ada Superman ya Bapak Ibu, tidak ada Wonder Woman, yang ada adalah Super Team dan Wonder Team. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menanggapi. Saya ingin menyambut pengamat sosial politik Tasikmalaya yang sudah hadir, juga akan menanggapi hasil dari pemaparan Pak Nandang ya. Mungkin Bapak bisa bergabung di sini. Silakan, tidak apa, saya akan berpindah. Selamat datang Bapak. Oke. Di sini aja. Di sini aja nggak apa. Di sini aja. Baik Pak, tadi sudah ada tanggapan dari dua dosen cantik dan saya ingin ke Pak Asep Tamam. Ini soal data tadi sudah dipaparkan banyak angka nih Pak. Kalau dari segi masyarakat mungkin agak sulit ya membaca. Nah, di sisi mana nih masyarakat harus mengerti dan bagaimana mereka untuk bisa mengerti ini bahaya atau tidak, apa yang bisa mereka lakukan? Silakan mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sekadar basa-basi dulu, saya mohon maaf untuk terlambat hadir. Semalaman beracara dengan Ibu Ani, dan sebelum berangkat ke sini dari Singaparna mengisi dulu kegiatan LP2M UIN Bandung di Universitas Cipasung, dan beres langsung ngajius ke sini naik motor karena kalau naik mobil ya akan dua jam. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Padahal saya sebetulnya sudah mengundurkan diri, tetapi Pak Kang Nandang ini ya nggak apa-apa, terlambat. Yaitu sekadar basa-basinya. Tapi kemarin saya bertanya ke Kang Nandang itu tentang apa yang harus saya sampaikan. Ya ternyata tentang ini saya merasa rugi ya untuk tidak mendengar tadi paparan dari Kang Nandang, Pak Kurniawan, Ibu Ani. Jadi kalau misalkan rada-rada kurang nyambung, mohon dimaafkan. Gitu. Ya, tetapi tentu saja apa yang dilakukan oleh Kang Nandang ini dan saudara dan sahabatnya ya untuk
memotret sesuatu yang dihadirkan sebelum pilkada ini, ya memberikan refleksi bagi kita, jangan kajongjonan, jangan juga masyarakat dibiarkan bahwa ada realitas yang harus dipahami dan dipercayai. Angka-angka itu adalah sesuatu yang tidak datang dengan sendirinya. Angka-angka ini yang membuat banyak hal menjadi rancu juga gitu. Kemarin juga di debat pilkada itu kerancuan tentang bahwa para calon itu membawa catatan itu ngarope ya gitu. Ya diantaranya juga karena terbius mungkin oleh sebuah realitas bahwa panelisnya dari luar, tidak tahu Tasik, taunya hanya dari angka-angka itu. Akhirnya para calon juga bawaannya angka-angka gitu. Padahal bagi saya sih orang gila itu lebih tahu rumahnya sendiri gitu daripada orang waras yang mengerti rumah orang lain. Tetapi masalahnya di kota Tasik ini, Kang Hakim ya, di kota Tasikmalaya ini sulit untuk mencari orang yang memiliki rumah sendiri dan waras gitu. Ya mungkin di sana sini cukup sangat terbatas orang yang menjaga kenetralan. Mungkin dalam pemahaman pihak-pihak tertentu saya juga sudah tidak netral gitu. Tetapi di titik yang lain bahwa apa yang dibawa oleh Kang Nandang Soerman ke Tasikmalaya ini, ke Priangan Timur ini, sesuatu yang ya harus disampaikan untuk pencerdasan politik lah gitu. Ini realitasnya seperti ini gitu. Kalau misalkan janji-janji politik hari ini melampaui batas rasionalitas, batas logika kita, ya ini sesuatu yang bagi saya sih ada benar, ada salahnya gitu. Disebut ada benarnya itu karena dalam pendidikan politik kita diarahkan untuk memilih atas dasar rasionalitas, atas visi dan misi. Gitu. Jangan karena pragmatisme, jangan karena emosional, tetapi karena rasionalitas. Nah, sementara visi misi itu adalah juga sebagai acuan pemilih untuk memilih gitu. Nah, maka dari visi misi inilah kemudian banyak mungkin ya dijumpai terutama Kang Nandang di grup, sebutkan nggak ya? Grup Warsil RT RW itu menyampaikan ini uangnya dari mana, ini realitasnya seperti ini dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain juga ya itu tadi masyarakat diarahkan untuk memilih itu karena visi misi. Gitu. Nah, adapun misalkan apa yang disampaikan di debat kemarin, yang hanya 2 menit, 1 menit, 3 menit itu cukup berbeda ya. Dengan ketika entah apa ya, yang membuat para calon ini semuanya datang ke rumah gitu. Ya, kangen. Ya, catatannya ya, syaratnya tidak bawa apa-apa, tidak boleh ada yang menitipkan apa-apa. Dan saya selamat, alhamdulillah gitu. Dan mereka datang dengan pemaparan visi misi semuanya. Ada yang sampai 3 jam di rumah, ada yang 2 jam gitu di rumah. Ada yang ketika ada acara Radar TV Award itu masih ada di rumah, sudah ditelepon, Bapak sudah dimulai, Bapak masih di rumah saya waktu itu. Karena saya tidak mungkin ke tempat itu karena sakit ya. Nah jadi di pertemuan itu bukan hanya 1 menit 2 menit gitu. Para calon itu tanpa kita minta menyampaikan tentang visi dan misi. Yang bagi saya alhamdulillah di antara mungkin pemilih, kalau saya memilih siapapun salah satu dari mereka itu memilih atas dasar rasionalitas, kebutuhan di dalam kota Tasik, kebutuhan juga keluar, dan seterusnya lah gitu. Jadi bagi saya sih ini ada sesuatu yang harus dikompromikan antara bahwa visi misi mungkin terlalu muluk di satu sisi, tetapi kita juga memilih untuk mencoblos, memilih dengan acuan visi misi. Karena terus terang saja, dari semua calon yang datang itu, salah satu bicara bahwa Pak Asep di Tasikmalaya itu, di kota terutama, juga di kabupaten,
itu bahwa debat itu tidak berefek elektoral. Apalagi misalkan jarang diambil prahmen-prahmen tertentu yang kemudian dipiralkan di media sosial. Yang memang yang konon katanya yang menentukan pilihan di pilkada di kota Tasik terutama adalah ya sesuatu yang sudah giung bagi saya untuk menyampaikannya, yaitu ya, apa yang didapat oleh masyarakat sudah cukup giung. Kemarin mengisi juga acara di Porsil RT RW yang 2 jam itu saya tidak menyebutkan tentang money politik, tetapi yang bertanya semuanya tentang money politik. Saya nggak mau mereka yang hadir itu merasa giung dengan obrolan money politik, tetapi ternyata juga mereka ingin mendapatkan pemaparan tentang money politik. Oke, nah hari ini saya melihat bahwa potret masyarakat dalam menghadapi pilkada ini berbeda antara Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran itu sangat berbeda. Saya merasakan suhunya itu dari dalam gitu. Jadi artinya kalau misalkan mohon maaf ya, mungkin saya mungkin ini menjadi catatan bahwa kalau panelis dari luar ya, karena karena kebutuhan netralitas itu, ya mungkin tidak begitu merasakan nafas warga Tasik seperti apa, lahir batinnya seperti apa, kebutuhan dan permasalahan sosialnya seperti apa. Ya, jadi akhirnya para calon datang dengan membawa catatan itu. Nah, tetapi kalau di Kota Tasik, dan ini yang diamanatkan Kang Nandang kemarin itu, bahwa ini loh potret sosial, ini loh potret politik Tasik yang akan menjadi PR bagi siapapun nanti yang terpilih di pilkada gitu. Karena Kota Tasik hanya 10 kecamatan, Kabupaten Tasik 39 kecamatan, yang kemudian partisipasi politiknya juga beda. Kalau di kabupaten kan sampai hanya 73% angka partisipasinya. Kalau di kota kan sering mendapatkan penghargaan sebagai kota kabupaten dengan partisipasi pemilu yang paling tinggi. Nah, kalau dihubungkan dengan IPM yang dibawa oleh Kang Nandang ini, saya kira ada kehubungan ya, atau ada hubungan atau tidak ada hubungan. Bagi Kabupaten Tasikmalaya sepertinya hubungannya kuat. Kalau IPM kabupaten itu kan terbawah kedua di Jawa Barat ya. Sementara juga ternyata di Kabupaten Tasikmalaya ini, ya mungkin salah ya, mudah-mudahan tidak salah, bahwa elemen kritisnya minim atau bahkan kalau kasarnya tidak ada. Sudah tidak ada lagi elemen kritis. Tidak ada Porsil RT RW gimana walaupun mereka misalkan partisipan ya, partisan gitu, memihak ini itu, tetapi tetap membangun budaya kritis di Kota Tasikmalaya. Walaupun mungkin misalkan di antara mereka ada yang pragmatis, tetap saja menjadi tim dan kemudian melatar belakangi menjadi tim itu karena itu ya, karena pragmatisme, tetapi tetap menjadi elemen penopang idealisme, elemen penopang kritisisme warga Kota Tasikmalaya. Nah, di kabupaten tidak ada. Saya mengisi acara di Bawaslu Kabupaten kemarin itu, dan di hadapan para tokoh-tokoh partai saya menantang untuk memasukkan saya di grup-grup WA ya, yang di dalamnya ada tim-tim sukses yang berbeda-beda. Seperti di Kota Tasik itu ada 5, saya dimasukkan di 5. Dan semuanya memiliki latar belakang pemihakan yang berbeda. Dan aman gitu. Di kabupaten tidak ada. Jadi jiwa indeks pembangunan manusianya mungkin ya dibiarkan sedemikian itu, sampai urusan kemahasiswanya dan aktivitasnya juga nggak tahu. Nah, mungkin saya tidak sampai bisa menelusuri sejauh itu gitu. Tetapi bahwa Kabupaten Tasikmalaya mungkin potretnya seperti saya kan. Kemarin gitu dianggapnya sehat gitu, kadiu tidak pernah berhenti beraktivitas, padahal sakit yang harus diamputasi dan harus dioperasi gitu, harus dioperasi gitu. Ya, kenapa? Karena memang IPM-nya mungkin diantaranya
kehilangan organ-organ, elemen-elemen kritis itu. Dan itu akan dibiarkan sampai 5 tahun ke depan. Di kota Tasik insya Allah lah, setiap jengkal warga Tasik itu dipenuhi oleh daya-daya kritis yang luar biasa. Daya kritis yang menyatu berkawin dengan pragmatisme. Nah, itu dimiliki oleh kota Tasikmalaya. Di Kabupaten Ciamis itu beda lagi. Ya, saya sering membaca ya itu bahwa kota kosong itu kan gambaran tentang demokrasi yang tidak sehat. Gitu. Dan kebetulan kemarin yang mendapatkan penghargaan sebagai narasumber di Radar Award itu, yang di Ciamis itu kan Pak Dini Dinilah itu sama di Cipasung gitu, di Cipasung. Dan saya banyak bertanya dan mengetahui tentang peta Kabupaten Ciamis juga dari beliau gitu. Dan dianggap sebagai ya dalam tanda kutip musuhnya bukan para calon, musuhnya calon. Nah, ya di titik ini saya kira kita memasukkan apa yang saya sampaikan barusan itu pada kategori jiwa atau batin, potret jiwa, potret batin warga Kota Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian juga Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan lain-lain. Nah ini tentu saja merupakan PR bagi para calon ke depan, siapapun yang nanti yang jadi ya, bukan hanya apa yang disampaikan di janji-janji politik, tetapi juga ya semuanya harus dikawal. Saya kemarin menyampaikan ya bahwa ketika ada seorang aktivis ya, ketika saya mengisi di diskusi dengan para aktivis di Kabupaten Tasikmalaya, yang aktivisnya hanya sebatas itulah gitu. Dia mengatakan bahwa pilkada kabupaten itu akan chaos, akan terjadi huru-hara lah. Ya. Saya mencoba mencari variabel-variabel yang bisa mengarahkan asumsi, opini, dan kesimpulan, bahkan teori aktivis ini benar, nyata gitu. Ternyata tidak ketemu gitu. Pertama karena Kabupaten Tasikmalaya itu adem ya, adem di bawah itu adem lah gitu. Di atas sekarang sudah mulai agak-agak panas gitu. Adem. Yang kedua, Kabupaten Tasik memiliki para kiai yang menopang stabilitas kehidupan Kabupaten Tasikmalaya. Ada juga tokoh-tokoh besar di sana yang tentu saja MUI-nya juga berperan luar biasa, plus juga ada media. Tanpa media mungkin keberanian untuk melakukan sesuatu bisa saja, tapi ketika ada media kan siapa yang berani untuk kemudian melakukan sesuatu yang negatif, yang merusak. Nah, tetapi ya itulah gitu. Jadi bagi saya sih media itu bagaimanapun catatan saya tentang media itu adalah penjaga, pengawal kondusivitas ya kehidupan dimanapun gitu. Nah, sama juga di Kota Tasik, meskipun ternyata untuk tahun ini di Kota Tasik ulamanya juga masuk ke sana. Tetapi di Kabupaten Tasik ini ulama di antara penopang yang paling kuat untuk bisa menjaga stabilitas di sana. Tetapi di titik itu juga ternyata dunia keulamaan juga yang kemudian di kabupaten ya, yang menjadi memancarkan sesuatu yang harus direfleksi gitu. Ya, jadi mungkin kaitannya misalkan dengan dana hibah, dana apa gitu yang kemudian membuat masyarakat di bawah itu menjadi begitu pasif gitu, di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau di kota ya, saya juga membaca ya janji-janji politik di kabupaten seperti apa, janji-janji politik di Kota Tasik seperti apa, terutama yang di Kota Tasik. Yang di Kabupaten Tasik juga sama, datang ke rumah gitu untuk kemudian menyampaikan apa sih kalau terpilih itu akan seperti apa. Nah jadi sebetulnya ya tentu siapapun nanti yang menang itu akan dihadapkan dengan masalah yang berat. Tetapi kan sekarang ini semuanya berpikir yang penting menang. Atau lebih parah lagi yang penting menang dulu.
Kalau yang penting menang kan segala sesuatunya serba dibolehkan gitu. Tapi kalau yang penting menang dulu itu, ya itu lebih berat lagi. Dan biasanya kan seperti itu. Urusan nanti belakangan lah gitu. Ya termasuk di nasional kemarin kan ternyata makan siang gratis itu ternyata juga tidak semudah itu ya gitu. Dari kota juga akan terjadi seperti itu gitu. Akan terjadi seperti itu. Kan yang penting menang dulu kan ya. Nah nantilah gitu urusan yang lainnya belakangan. Tetapi bagi saya sih ketika datang ke rumah dan menyampaikan visi misi itu, saya kejar logika dan rasionalitasnya, ternyata ya sebagian ada yang masuk gitu, sebagian juga ada yang tidak masuk. Tetapi saya sangat ketat, kuat untuk menyatakan kepada para calon itu untuk berpikir bukan lagi urusan visi misi yang nanti akan masuk ke kewajiban dia sebagai pemimpin yang terpilih. Tetapi mungkin lewat acara ini saya menyampaikan siapapun yang nanti menang itu harus mengubah mindset kepemimpinan yang nanti menghasilkan sesuatu yang menasional atau bahkan menginternasional gitu. Sering saya sampaikan bahwa Indonesia hari ini kehilangan tokoh-tokoh yang bisa dikenal keluar daerah. Tidak ada setelah Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, kemudian Ibu Tri Risma hari ini jadi wali kota Surabaya, kemudian ada lagi Azwar Anas, ya. Kemudian siapa lagi itu waktu itu yang menasional itu. Setelah itu nggak ada lagi gitu. Kita kehilangan dan merasa miskin untuk membaca berita-berita tentang kepemimpinan yang melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik, lalu kemudian melakukan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang membuat berita. Nah, kepada semua yang datang ke rumah itu, saya sampaikan apa rencana yang melebihi ekspektasi masyarakat, yang bisa menghasilkan wacana berita nasional yang muncul dari Tasikmalaya, yang bisa menjadi barometer, menjadi rujukan referensi di Indonesia. Mohon maaf ya, misalkan saya cukup mengkritisi yang kota Tasik, Pak PJ misalkan untuk 3 hal. Kemiskinan, kemudian stunting, kemudian sampah ya gitu. Ya, kalau saya sih inginnya nanti yang calon-calon itu bukan menanggulangi kemiskinan, menanggulangi sampah, menanggulangi stunting. Tapi lebih jauh dari itu adalah menjadi referensi Indonesia tentang penanganan stunting, referensi Indonesia tentang penanganan sampah, referensi Indonesia tentang pengurangan angka kemiskinan di kota Tasikmalaya. Ke depan harus seperti itu gitu. Jadi pikiran kita kan pikiran orang Indonesia untuk belajar kebersihan, keamanan, kebersihan, kesejahteraan, kebahagiaan, indeks pendidikan, indeks dan lain-lain itu kan selalu ke Eropa. Ketika kita ingin mengikuti Eropa, kan Eropa sudah berpikir apalagi yang bisa dilakukan untuk menjadi referensi di bidang apa, di bidang apa. Yang lain kan berpikir untuk melakukan yang baru. Nah di kota Tasik, Kabupaten Tasik juga saya kira kalau seperti ini saja, pemimpin hanya rutin untuk melakukan kewajiban-kewajiban saja dan itu pun tidak terpenuhi. RPCPD Kota Tasik 2005-2025 itu tidak terpenuhi ya Kang? Kabupaten Tasik juga sama. Mungkin di Jawa Barat juga sama ya. Ya, jadi yang wajib saja sulit untuk dipenuhi, apalagi hal-hal yang membuat inovasi-inovasi yang bisa menjadikan Kota Tasik, Kabupaten Tasikmalaya secara khusus itu bisa menghasilkan berita-berita yang bisa dirujuk oleh nasional. Nah, kita di titik ini merasa masih pesimis menghadapi pilkada. Demikian. Terima kasih Pak Asep. Sebelum penutup mungkin ya yang disampaikan Pak Nandang, nanti saya ingin breakdown ke Pak Haji Bubung soal kaitannya dengan janji politik nih. Kan mungkin tadi disampaikan datanya sama Pak Nandang bahwa ada yang boros, ada yang tidak efisien. Nah, apakah para paslon harus mengganti untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu? Nah, bagaimana cara mengelola uang yang baik nantinya untuk mereka gitu? Apa harus menyesuaikan dengan data yang tadi? Terima kasih. Ada 2 hal ya. Yang pertama
antara janji politik yang sudah disampaikan begitu ya, dan yang kedua apakah itu harus dirubah begitu seperti itu. Nah yang pertama kita lihat memang kita melihat ini satu pimpinan daerah itu kan tadi saya sampaikan sudah punya kewenangan yang luas, pemerintahan kan, pemerintahan daerah tadi sangat luas. Kalau bisa dibilang juga Bapak Ibu ya mungkin A to Z ya urusannya begitu kan, mulai urusan dari ya melindungi tadi kan, berwenang untuk melindungi, harus melindungi, melayani, kemudian juga memberdayakan sampai pada titik kesejahteraan, berarti kan itu semua berarti. Nah pasti dari sekarang ini kalau yang tidak nyambung ke RKP, ke RKP terus ke RPJMD provinsi, dan juga itu pasti harus diselaraskan karena itu ada titik sinkronisasi, karena kita istilahnya kalau tadi bersama-sama mungkin ini lebih ekstrim lagi, mengeroyok begitu kan, mengeroyok untuk sama-sama bergerak untuk memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Nah di RKP kan sudah jelas itu RKP ya, RKP di periode sekarang berarti itu temanya itu kan mengakselerasi perekonomian inklusif untuk kesejahteraan itu, berarti semua harus menuju ke sana. Nah kalau yang janji yang sudah diberikan, saya pikir ini menjadi catatan untuk para konstituen dan juga masyarakat semua. Nah secara politik, secara kebijakan ini harus dipertanggungjawabkan, berarti kan begitu. Sebisa mungkin sebagai paslon harus dipenuhi seperti itu. Nah tapi kembali tadi politik kan ada pengambilan keputusan, kemudian juga ada sisi administrasi. Nah ini disinkronkan barangkali dengan aspek administrasi. Nah makanya lihat itu tadi di kesimpulannya Pak Nandang kan sudah jelas, ini ternyata dana besar tidak berarti IPM-nya inline meningkat gitu ya Pak ya, tapi ada yang dananya justru kecil meskipun dengan hasil penelitian tertentu begitu hasilnya bagus bahkan gitu, seperti itu. Nah ini berarti harus kembali disambungkan ke sisi administrasi dan melihat informasi dari, tentu saja karena ketika bergerak kita nonsens ketika kita tidak berbicara SDM, tidak berbicara keuangan juga. Nah lihat kondisi keuangan, baca laporan keuangan. Laporan keuangan itu tidak hanya semata-mata ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional, ada laporan perubahan equity, ada neraca, dan ada notes ya, catatan atas laporan keuangan. Tapi itu sebetulnya berisi informasi Pak Nandang Ibu kan, seperti itu. Nah informasi itu berbicara kan tadi, misalnya, oh belanja pegawai kita 52%, kemudian belanja earmark kita misalnya sampai ke 30%, makanya belanja modal tidak ada yang lebih dari 9%. Nah ini strategikan. Strategian seperti apa? Tadi misalnya mohon maaf begitu, misalnya menjanjikan tingkat IPM ini naik misalnya 2%, kalau bisa ya jangan ragu-ragu gitu Pak Nandang ya, jangan ragu-ragu. Oh kita misalnya sekarang di angka 70 misalnya. Nah paslon selain janji yang disampaikan secara politis, secara bergembira begitu, secara pendekatan khusus, nah ke ranah administrasi, ke arah pertanggungjawaban, karena ini suatu lembaga negara ya, sektor publik ya, satu saat akan diminta pertanggungjawaban dan pelaporan, dan apa tujuannya itu adalah kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat itu diukur dengan indikator makroekonomi yang data-datanya ini. Nah makanya bukan diganti barangkali karena sudah diucapkan, ini harus menjadi komitmen, dan kita pun mungkin dan Bapak Ibu para perangkat daerah pun pasti akan menangkap ini. Oh para pasangan calon yang pada akhirnya nanti menjadi pimpinan daerah ini harus ditangkap janjinya ini, masukkan ke dalam administrasi perencanaan. Tadi kan kita punya sakip tadi. Nah misalnya tadi IPM pendidikan, sektor pendidikan misalnya dengan rata-rata lama sekolah misalnya, oke kita naikkan, kemudian tadi IPM naikkan 2%, kita harus berani. Kalau menurut saya begitu Pak,
Bapak Ibu ya, ini semacam trigger ya, dan juga motivasi agar tadi yang disampaikan oleh Pak Asep juga tadi kan ada tantangannya begitu. Tantangannya misalnya ayo kita, karena IPM itu meskipun secara fisik mungkin dengan administrasi dengan catatan mungkin akan berbeda. Mungkin saja tadinya kan gitu kan general begitu kan. Diukur misalnya naik 2% misalnya. Ya, otomatis mungkin menjadi tantangan. Nah, bagaimana 2% itu mungkin yang dari Panandang juga bisa jadi acuan. Oh, ini berarti naiknya sekian persen dari mana gitu. Kita kan strategikan di dalam keuangan tadi. Di dalam keuangan itu alokasi, misalnya kita alokasikan saja. Misalnya dibagi, itu berbagai macam strategi bisa. Misalnya di dalam keuangan, kalau sekarang kan kita kalau melihat regulasi kan itu ada urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, kita tentukan saja. Oh, yang mana nih yang akan kita sentuh langsung. Nah, tentu saja dengan data-data tadi dan keberanian serta perencanaan yang baik gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah dinaikkan misalnya 2%, itu kita kan sudah terukur. Kita nanti di periode tertentu kita harus menyusun sakip kan. Oh, perencanaan kinerja kita IPM-nya naik 2%. Terus diukur juga kan, dinilai. Nah, inilah yang tadi sempat dibahas juga. Oh, tiba-tiba di tengah itu kan harus dilakukan monep Pak, gitu, seperti itu. Kalau misalnya semester 3 bisa per triwulan atau bisa per bulan bahkan, tapi per triwulan kayaknya yang paling memungkinkan. Triwulan dicek begitu, ketika 2% ada nggak nih gerakan kenaikan begitu. 6 bulan ada nggak gerakan. Tadi Ibu sampaikan bahwa ketika 6 bulan kita harus menyiapkan perubahan. Perubahan kan kita potensi kita 6 bulan ini sampai kemana dan prognosis kita 6 bulan lagi seperti apa. Nah, ini harus sudah detail dan ini tentu saja didukung oleh database yang baik ya, kemudian monep yang baik, dan tentu saja ini sistem informasi menjadi bagian yang sangat-sangat tidak bisa kita lepaskan. Sistem informasi SPBI kita juga harus ditingkatkan gitu agar memang pelayanan lebih baik dan digitalisasi sehingga keterukuran sangat jelas gitu seperti itu. Gitu ya. Jadi kalimat intinya mungkin informasi dari laporan keuangan di Anggo ya. Oh, kita belanja modal nih. Tadi belanja modal kita hanya 9%. Itu paling tinggi, Pak. Di kita itu di ini kabupaten kita itu yang 5 itu. Otomatis kan kalau belanja modal ini menunjukkan kinerja keuangan kan tinggi apa rendah kan seperti itu gitu. Nah, makanya beranilah kita sesuaikan janji pasangan calon itu, kita kemas di dalam satu administrasi yang baik, tapi tetap harus dibunyikan target tertentu gitu Pak Nandang. Berapa persen biayanya kita cari. APBD tidak memungkinkan, kita cari terobosan. Terobosannya apa? Bisa berupa sumber dana masuk atau bisa berupa motivasi dari pegawai seperti tema kita diberikan motivasi supaya bekerja lebih fokus dan juga bersama-sama begitu seperti itu. Itu barangkali dari sisi uang dan dari sisi pegawai serta dari sisi dokumen perencanaan, dan pada akhirnya akan kita ukur gitu seperti itu. Inilah yang harus disiapkan barangkali pasca pilkada ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji Bubung Kurniawan. Memang sudah 2 jam lebih ya kita berdiskusi. Kita tepuk tangan dulu boleh, masih ada. Sebelum ke penutup acara, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Nandang untuk menyampaikan kesimpulan penutup dari Bapak. Jangan lama-lama ya Pak ya. Saya pakai pantun dulu, mumpung ada Pak Kiai. Sailul ulama wa khatibul hukama wa zalisul fuqara. Itu ungkapan, nanti tanyalah ke Pak Kiai. Bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan, sailul ulama yang berpengetahuan ya. Meminta fatwa kepada ahli hukum dan duduk bareng dengan para fuqara. Ini kayaknya tiga ini kita harus kolaborasikan. Jadi
pentaheliknya juga harus kelihatan. Karena untuk mengingatkan tadi bahwa kesenjangan di kita nyata ada dan terasa. Karena kita jarang duduk dengan orang-orang fakir, lebih duduknya dengan para pembesar, sehingga lupa terhadap itu. Dan kita juga jarang memberikan meminta advis kepada orang yang berpengetahuan, tapi kepada survei yang notabene ya survei tergantung survei yang bayar kan, benar-benar dibayar yang itu survei. Nah itu apalagi meminta pertimbangan hukum yang tadi pemerintahan itu berjalan di atas aturan, bukan di jalan kumaha kepala daerah dikoridori oleh itu. Nah yang kepala daerah yang sekarang ini kalau kita para paslon kelihatannya kurang aware juga terhadap itu, bagaimana rambu-rambu yang sudah digariskan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang contohnya yang saya secara kasat mata janji politik, biasanya janji politiknya itu ngawang-ngawang ngawur semua. Nah, oleh karena itu saya dengan Maruf ini, mari sama-sama kita untuk mengkolaborasikan itu. Radar fungsi pers di situ, di mana pers sebagai pilar keempat atau kelima ya, keempat, ya harus ajak di situ. Jangan menjadi pers, tukang pers juga jangan sampai gitu. Ini pers, makan gitu kan. Nah, ini bagi saya itu penutup dari saya. Dan kami sebagai elemen masyarakat, saya turunan di Tasik dan saya melihat bagaimana di Tasik hari ini dengan data-data yang saya baca ini sedang tidak baik-baik saja. Ada anomali yang tadi sudah ini oleh Pak Bubungnya di sini. Tidak ada sesuatu yang tidak sehat hari ini. Kalau di kabupaten saya juga lebih nih Pak Asep Tama yang sering berkecimpung itu bagaimana PPD kabupaten gedean keneh keur hibah daripada ke membiayai urusan-urusan yang wajib. Yang itu ini ada apa? Itu kabupaten ya. Dan saya melaporkan beberapa kali dan Lembang saja sampai hari ini lolos gitu. Ini ada apa yang kayak gitu? Ini ya memang kontribusi atau suasana ininya juga sekiranya sudah terbangun ini Pak. Kondusivitas seperti itu. Nah, data kami ini sebagai trigger saja awal, bukan ini data yang paling benar enggak, tapi ini awalnya saja untuk tetap didalami. Dan kalau saya ke depan kita para paslon ini Anda harus berpijak di bumi dengan janji-janji itu, bukan berpijaknya di sesuatu yang di alam sana. Saya kira itu Ayu kalau dari saya. Dan bagi yang merespon, apalagi bagi pemerintah daerah yang sama-sama untuk melanjutkan ini, saya sangat terbuka untuk kolaborasi ya, untuk sama-sama melanjutkan mendalami hal ini. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, itulah pemaparannya dari diskusi publik kita hari ini. Ihwal potret kualitas sumber daya manusia kita, dan juga kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Nandang Soreman, terima kasih, dan juga Bu Ani terima kasih sudah hadir untuk menanggapi. Pak Haji Bubung Kurniawan juga terima kasih, Pak Asep Tamam, dan Bapak Ibu yang masih hadir di sini, menonton di rumah ataupun juga sudah beranjak tapi sudah menyimak dari pagi tadi, terima kasih. Saya ucapkan mungkin nanti banyak harapan yang disampaikan juga ya dari masyarakat tentang indeks pembangunan manusia ini, tentu menginginkan daerah yang lebih maju gitu ya. Maka dari itu diskusi publik hari ini patut ditonton sebetulnya ya, patut diperdengarkan juga dan dilihat datanya untuk bisa jadi dasar baik itu masyarakat ataupun pemerintah daerah. Terima kasih saya ucapkan, saya Ayu Sabrina dari Radar Tasikmalaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir nih. Yang udah pada bubar. Foto